Jadi buat anak-anak muda ya, anak muda yang sudah, apalagi kalau sudah kerja ya, waktu itu saya juga udah kerja lah, udah kerja. Perempuan itu paling nggak bisa menunggu atau nggak dikasih kepastian. Kalau ujian, kalau ujian itu orang tua itu berangkatnya nggak terlalu pagi. Jadi mereka pastikan dulu anak-anaknya itu sudah sarapan. Saya dikasih susu, dikasih buah, gitu ya. Artinya kita makan tuh baik gitu ya. Baru kemudian pergi ke sekolah dianterin. Kalau pas lagi ujian, karena mereka mau pastikan nggak ada yang apa namanya yang terlambat seperti itu. Baru tuh mereka pergi kerja. Di acara program melekat, mengenal lebih dekat. Jadi di sini buat teman-teman semua yang selalu ngikutin program kita di sini, kita kehadiran Master Guide di Rumah Klender kita. Sudah nggak asing lagi, dia adalah salah satu ketua Rumah Klender, Kak Master Guide Parlindungan Sitorus. Nah, Ya, selamat sore. oke. Dan didampingi oleh istri tercinta Kak Vera. Hai. Jadi buat kita semua, walaupun merasa sudah tahu ini Kak Parlindungan Sitorus ini seperti apa, jangan pede dulu. Sepertinya harus nonton dulu acara ini supaya mau tahu lebih dalam tentang Kak Sitorus ini. Nah, Kak, kita kan maunya mengenal lebih dekat kan. Jadi pengennya tuh informasi yang didapat itu ya jauh lebih lebar lah, lebih dalam tentang kakak gitu ya. Dan kakak juga akan dikonfirmasi dengan Kak Vera nih. Pastinya dari semua pendamping yang paling kenal Kak Vera ya. Ya. Betul kan Kak ya? Ya. Betul atau tidak? Aja kamu kemarin bilang Kayaknya lagi itu. lebih tahu dari saya daripada dia gitu ya. Oh saya lupa, saya didampingi oleh host Kak Ria Simbolo. Oke, boleh dong Kak ya? Kita mau dengar dulu nih Kak. Kakak menceritakan tentang diri kakak. Seingat kakak dari mulai bayi, kalau memang pernah diceritakan sama orang tua lahirnya, atau seingat kakak deh dari mulai bayi kecil sampai dewasa kakak seperti apa? Dan juga mungkin boleh juga perkenalan juga Kak, kakak itu mungkin nama lengkapnya seperti tadi salah kan? Lahirnya, berapa bersaudara, orang tuanya, terus apa lagi kayak tinggal di mana? Apalah semuanya lah Kak, ceritakan lah utarakan Kak ya. Oke. Kapan jadi advent? Oh begitu ya? Oke, penasaran kan? Kita dengarkan. Silakan Kak. Oke. Jadi saya dulu terlahir di kampung tahun 1976, 21 Februari. Ya, di sebuah kampung yang bisa dibilang memang cukup terpencil lah ya. Saya itu dibawa tinggal lah. Waktu itu kan orang tua baru menikah, lalu memang pada dasarnya di kampung. Namanya kampung itu adalah Tukatoruan. Jadi Tukatoruan ini kayak semacam desa lah ya, di kecamatan Pakat. Nah, Pakat. Jadi Pakat ini kalau areanya ya bisa dibilang masuk daerah Kabupaten Pumbang Hasundutan, ibu kotanya Dolok Sanggul. Nah, tapi posisi saya itu ya waktu orang tua bawa saya ya namanya Tukatoruan ini. Jadi dari Pakat sekitar 5 km, dan zaman dulu memang sekali seminggunya mungkin mobil ya. Jadi kebanyakan mereka jalan kaki lah ya seperti itu. Dan saya lahir di sebuah rumah sakit Katolik di kota Pakat, dan waktu itu saya diceritakan yang membantu saya itu ada seorang suster namanya Suster Senet. Kok bisa tahu Kak ceritanya? Ya diceritain Suster Senet. Nah, ini masih orang Belanda yang memang ditugaskan di situ di rumah sakit Katolik di Pakat ini. Tapi saya nggak lama di sana. Saya sekitar belum sampai setahun, saya sudah dibawa untuk apa namanya istilahnya
untuk merantau lah ya, merantau ke Pulau Jawa. Duluan memang bapak saya dulu ke Purwakarta ya, Purwakarta. Nah, kemudian saya sama ibu saya menyusul lah, tapi dalam kondisi masih kecil lah, belum setahun. Saya masih diceritakan naik kapal Tampomas. Terkenal saat itu kan. Terkenal namanya itu ya. Tampomas. Kak Situasi anak pertama ya berarti ya? Ya, anak pertama. Naik kapal Tampomas, hanya berdua sambil membawa barang dan juga ya barang, mungkin barang pakaian-pakaian ya. Jadi memang cerita waktu itu ya banyak juga yang membantu ibu saya kan, karena mungkin gak tega melihat karena hanya berdua kami kan. Dan akhirnya Iya, superwoman itu. Superwoman juga. Supermom ya. Supermom. Kak Situasi ini. akhirnya berhasil juga. Jadi saya itu dibesarkan di Purwakarta. Ya, saya besar di Purwakarta. Orang tua saya dulu kerja, bapak saya dulu kerja waktu pas masa-masa pembangunan Bujang dan juga otorita Jatiluhur. Ya, memang pekerja inilah apa namanya, mengambil pasir menggunakan kapal keruk. Nah, itu dulu bapak saya sebagai apa namanya, sebagai yang mengoperasikan kapal keruk ini. Ya, nah, itulah dulu perjalanan apa namanya, pekerja orang tua ya. Nah, memang perjalanan hidup itu luar biasa. Jadi saya 4 bersaudara, dan ini jaraknya yang kedua itu dekat-dekat. Jadi saya lahir tahun 76 bulan Februari, adik saya lahir tahun 77 bulan Juli, adik saya satu lagi tahun 78 bulan Oktober. Nah, yang terakhir itu tahun 1985. Yang paling kecil, memang jaraknya cukup jauh, saya sama dia sekitar 9 tahunan. Nah, seperti itu ya. Kenapa? Iya, jadi perjalanan hidup saya waktu pas apa namanya, sekolah ya, sekolah memang di Purwakarta itu belum ada sekolah Advent, jadi otomatis pasti sekolah negeri. Berarti dari kecil emang udah Advent kayaknya. Sudah Advent, jadi dari mulai Opung sudah Advent ya, Opung Boropung Doli. Kalau Opung Boropung Doli ini memang ya istilahnya menerima Advent setelah mereka dewasa lah ya, dibaptis lah ya, ada penginjilan ke kampung ya. Kemudian kalau bapak ibu saya memang sudah Advent, dan saya juga ya dari kecil lah kan sudah jadi Advent. Ya, cuma sekolah memang karena di Purwakarta tidak ada sekolah Advent ya, sekolah negeri ya, sekolah negeri. Dan memang dulu karena orang tua dulu pedagang, jadi setelah kerja di proyek selesai, pedagang, mereka punya semacam kayak kios lah ya di pasar. Jadi mereka berdua tuh pergi pagi, pulang sudah malam. Nah, otomatis yang menjadi apa namanya, saya dulu dititipkan ke apa namanya, ke Saudara. Minang tua lah ya, Minang tua seperti itu. Dititipkan, kebetulan memang mereka memang istilahnya ya untuk pergi kerjanya kan mungkin bisa diatur lah ya, saya masih bisa dijaga sama adik saya seperti itu. Ya lumayan lah ya dalam perjalanan hidup itu ya seperti itu. Jadi saya sering dititipkan sama adik-adik. Lalu kalau sudah malam pulang baru orang tua ambil saya dengan adik-adik untuk ke rumah lagi seperti itu. Seperti terus kan sampai beberapa tahun. Ya, sampai akhirnya kami mandiri. Saya bisa menjaga adik-adik. Begitu saya sudah bisa menjaga adik-adik, akhirnya ya saya sama adik-adik di rumah, tidak lagi dititipkan. Itu pas umur berapa kan? Dipercaya Saya umur 5 tahun sudah jaga mereka. Tapi karena kami waktu itu masih bertiga, ya kan masih istilahnya bisa, dan untungnya memang nurut lah ya, nurut. Jadi sudah dibagi orang tua itu, misalnya siapa yang membersihkan rumah, siapa yang mencuci piring, siapa yang lain, yang istilahnya memang kalau pakaian mungkin mereka yang cuci, tapi kita menjaga kalau hujan kita yang ambil gitu ya, seperti itu. Jadi sudah ada tugas itu seperti itu. Ya, hingga berlanjut sampai kami sekolah. Jadi dulu waktu saya sekolah, saya sudah diajari sebelum saya ya, sekitar umur 6 tahun ya, kelas 1 SD saya sudah diajari. Jadi mereka pergi, saya sudah diajari bagaimana masak nasi. Ya, masak nasi, masak lauk seadanya.
nanti saya saya masak, mereka sudah pergi jam-jam 4 sudah pergi. Sementara kami mungkin bangun jam-jam 5 kan, jam 5:30 kami bangun, saya masak, ada di semua beresin yang lain. Waktu itu saya masih duluan sekolah, mereka masih di rumah, ya saya masak, setelah selesai saya pergi sekolah. Jam 10 udah pulang gitu kan ya. Kembali lagi bersama dengan adik saya seperti itu. Ada pengalaman yang gak terlupakan kan? Pastor selama di rumah harus menjaga adiknya dan melakukan pekerjaan rumah ya, masih kecil ya. Iya. Ada nggak pengalaman yang Memang unik-unik lah ya. Biasanya kalau kita mengerjakan tugas mungkin sudah nurut, paling bermain lah ya. Nah, bermain. Saya pastinya nggak teman. Nah, karena saya anak laki, kalau adik saya kan 2 perempuan, mereka bisa berteman. Tapi memang karena mereka berteman, akhirnya sering rebutan ya. Saya waktu itu sebenarnya juga berteman sama orang kampung, ya, orang tetangga lah ya, orang tetangga. Cuma waktu itu memang seringlah kita dibully, misalnya karena suku Batak gitu ya. Akhirnya yang terjadi malah sering berkelahi kan begitu antara anak kan. Akhirnya ya saya jadinya menjaga jarak lah untuk bermain seperti itu kan ya, dengan tetangga. Tapi kalau saya bergaul dengan teman-teman di sekolah, saya lengket. Nah, cuma memang kurang enak saya, kurang klop ya. Saya kurang klop bergaul dengan tetangga-tetangga di rumah ya, seperti itu. Jadi ngapain dong Kak, pas seandainya nggak main sama tetangga-tetangga itu? Ya akhirnya saya main sama adik-adik saya. Adiknya mau kapan sama Kakak? Nah, mereka untuk beberapa hal permainan mereka mau ikut. Jadi saya dulu bisa main coklat ya. Permain-permain perempuan yang Ya. masih kecil tuh Kak ya? Karet Kak? Bisa main karet gitu kan, bisa main karet. Walaupun saya selalu kalah ya. Ya. jadi lebih anak rumahan lah ya, Ah. Terus ya. Ya, jadi paling saya mungkin bermainnya itu setelah pulang sekolah. Jadi sempat dulu saya main-main sama teman sekelas. Tapi memang waktu itu saya sudah disampaikan paling lama itu 1 jam harus pulang ya setelah selesai sekolah, karena harus lihat adik-adik. Tapi begitu adik-adik saya sekolah, gitu kan sekolah, ya kan kami kan berentet ini kan, kelas 3, 2, 1 gitu kan, sampai kelas 6, 5, 4 gitu. Ya akhirnya kami pulang sama-sama. Ya, pulang sama-sama seperti itu. Itulah kegiatan kami yang 3 orang ini kan. Dan memang sampai SMP memang orang tua itu bekerja dari pagi pulang malam. Jadi itulah yang jadi apa namanya. Tapi ya yang kami senang itu kalau hari Jumat, nah, mereka itu pulangnya lebih cepat. Ya sekitar jam 4 sore mereka sudah di rumah karena memang istilahnya hari Sabat gitu ya. Jadi kita sudah lebih banyak bermain sama orang tua itu kalau pas hari Jumat. Tapi kalau malam-malam yang lainnya ya malam sampai malam. Nah gini kan, karena ini anak-anak itu lebih cenderung suka main ya dibandingkan ada minta orang tua pulang, sebenarnya nggak mau ya. Nggak tahu kalau yang kakak ya, apakah memang tipe kakak itu Menurut gitu ya. menurut Ya. jamnya pulang saya pulang, walaupun ada Padahal tawaran orang tua rumah, nggak ada di rumah ya. orang tua nggak ada, pulangnya malam kan kan? Tapi kakak memang tipe yang menurut gitu gak ya? Masalahnya waktu saya kelas 1 kan saya mikirin adik saya. Takutnya nanti Kira-kira misalnya adiknya. mereka perlu apa-apa, ya kan. Tapi setelah saya kelas 3, kelas 2, kelas 1 kan masih ada juga satu adik saya yang masih Iya. belum sekolah kan. Jadi setelah saya kelas 3 baru kami bisa pulang sama-sama dari sekolah. Seperti itu. Nah, tapi Kastorus gini nih, biasanya nih kalau anak kecil ya, yang punya beda umurnya nih sama saudaranya cuma beda setahun, 2 tahun, cenderung suka berantem. Ya, nggak Iya. rukun biasanya kamu. Iya, Biasanya, ya karena kan nggak jauh beda kan, kalau misalnya jauh beda umurnya takut nih biasanya. Nah, gimana nih kalau pengalaman Kastorus nih, bertiga bersaudara? Iya. Saya memang sama adik saya bisa dibilang saya jarang saya berselisih ya. Yang berselisih itu mereka berdua. Karena mungkin karena mainan harus saling berbagi mereka gitu ya. Pakaian contoh kalau dibeli misalnya warnanya baju gereja yang warna merah gitu kan. Adiknya misalnya mau ikutan, sementara kakaknya misalnya nggak mau, jangan harus beda kan begitu. Kalau saya kan beda, nggak ada yang harus menjadi pembanding buat saya. Dan kalau soal jatah gitu ya, kue gitu ya, orang tua ini juga bijak sih. Jadi semua dibagi rata kan begitu, bagi rata. Jadi
Yang berkesan sebenarnya waktu saya masih kecil itu kalau ujian itu orang tua itu berangkatnya nggak terlalu pagi. Jadi mereka pastikan dulu anak-anaknya itu sudah sarapan. Saya dikasih susu, dikasih buah, gitu ya. Artinya kita makan tuh baik gitu ya. Baru kemudian pergi ke sekolah dianterin. Kalau pas lagi ujian, karena mereka mau pastikan nggak ada yang yang terlambat seperti itu. Baru tuh mereka pergi kerja seperti itu. Orang tua juga masuk disiplin juga nggak ya? Disiplin soal waktu, soal barang-barang nggak mau berantakan gitu ya. Tetap disiplin lah buat anaknya ya. Kita dibikin jadwalnya. Jadi kita bikin jadwal misalnya dari mulai bangun si A siap ngerjain apa, si B ngerjain apa. Itu masing-masing sudah juga sih. Seperti itu. Jadi kita waktu itu berpikir ya selesaikan apa aja apa yang ditugasin kan. Tugas jadwal itu kayak Ya, kalaupun nanti misalnya adik saya nggak ngerjain, nanti urusan dia lah itu ya. Kita cuma bilang kerjain tuh nanti datang bapak mama kan begitu seperti itu. Nah, gini kan, karena sebagai orang paling anak pertama ya, kayak sama adik-adik itu gimana kan? Tegas sekali tadi kan? Karena saya nggak ditugasin mengatur ya. Enggak ya, oh biar Iya. aja gitu. Tadi mereka Nggak, mau, karena sudah ada aturannya, sudah dibuat aturannya. yang penting yang salah saja gitu kayak. Ya, yang penting saya kerjain. Saya cuma ingetin, itu kerjain, belum kerjain gitu. Siapa tahu, kamu kerjain, gitu kan? Jadi harus marah-marah juga. Abang ya. Iya. Pertama cowok, adiknya Atau cewek. bahkan kebalikannya, selalu jadi korban marahan orang tua kan, gara-gara kenakalan adik-adiknya. Anak Kalau orang itu tua, memang orang tua melihatnya ya siapa yang nggak menyelesaikan. Oke. Iya. Jadi siapa yang nggak menyelesaikan akan disuruh diselesaikan. Jadi kalaupun ditunda ya dia akan repot juga, dia akan selesaikan begitu kan. Misalnya ada yang misalnya malas, misalnya dia kebetulan tugasnya cuci piring begitu kan ya, nanti menumpuk dia juga beresin seperti itu. Jadi kalau karena saya bukan tugasnya untuk cuci piring ya saya diam-diam aja. Berarti nggak pernah saling membantu itu nggak pernah ya. Jadi Nah, mungkin Sesuai bukan porsi saling aja. membantu ya, saling mengerjakan tugasnya masing-masing aja. Selamatkan diri masing-masing ya. Ya, yang penting aman dari masing-masing gitu. teratur banget ya. Teratur, betul. Jadi saya penasaran sebetulnya, saya mau nyari salahnya di mana kok? Pernah dimarahin nggak sih gitu ya? Saya mau nyari kebandelannya sebenarnya. Bandelannya ya. Nanti jangan sampai nanti kita nanya ke Kak Vera nih, ada sebenarnya nakalnya, cuma nggak diceritain. Memang ada. Kayaknya ada, karena Gimana kan? Berbohong nih sama orang tua kan biasanya kalau anak di rumah gitu kan bisa apa nggak terawasi lah sama orang tua kan. Pernah Iya. nggak berbohong? ada Ada sebenarnya gara-gara nakal ini yang baik-baik ada. semua makanya jangan sampai banyak yang Kak Vera Karena gimana, Kak? pernah diceritain, waduh, saya waktu kecil tuh, waduh, kalau di ibaratnya, waduh, kayak apa ya, dibilang berubah sekali ya, dibandingkan yang sekarang, gitu, kayak gitu kan. Kalau boleh dibilang, oh, kayak dulu kayak anak setan gitu, Oh, saking Iya. saking nakalnya gitu. Nakalnya kan. Coba dengar tanya aja. Tuh, Kak. Gimana Tapi ya? dari sini kok nih rapi sekali, nurut sekali gitu loh. Pas umur berapa mulai Memang bandel-bandel ada, gitu? Umur berapa Kak? Ayo Kak, kita sini buka-bukaan Kak. Ini- Itu kan masa lalu Kak. Ya namanya anak kan masih mulai kan ada nakal-nakalnya ya. Waktu yang saya nakal itu memang waktu pas masih mungkin tinggal sama sama orang tua lah, saudara gitu ya. Memang saya nakal, sangat nakal sekali. Saya juga pernah waktu itu, tapi udah besar juga sih, udah SD masih ya. Saya waktu itu dibeli sepeda, ya kan? Sepeda. Nah waktu itu saya disuruh naik saya ajak lah mereka kan mau kemana-mana bertiga kan. Gitu, Orang tua oke. kan pergi. Berarti bonceng tiga Jadi sepeda. bonceng tiga, satu yang paling bontot di depan, yang nomor 2 di belakang kan, ya kan bonceng tiga lah ya. Nah, waktu itu memang ada satu jalan itu agak-agak turunan ya, agak-agak turunan. Jadi saya lihat memang ada di situ kayak pohon beringin. Pohon beringin ini kan banyak ininya, kayak akar-akarnya itu yang bergelantungan kan. Jadi tuh sepeda ini lagi meluncur ke bawah dengan deras. Iseng aja tiba-tiba saya melihat, wah ini kayaknya enak saya kalau langsung tangkap tali apa ini bergelantung. Oke. Langsung Lalu saya tangkap ini kan, gitu ya. jadi sepeda Karena lanjut. ya sepeda lanjut kan. Memang itu adik saya wah udah hancur lah ya. Ya, sepeda juga udah rusak lah.
sepeda rusak kita bawa pulang. Nah, ini memang waktu pas mau udah nangis lah ya. Nggak tahan itu tuh, men. Ini membawa sepeda ini sama mereka lalu menunggu orang tua datang kan gitu kan. Kita pura-pura tidur semua kan. Oh, nggak Tapi boleh orang lapor, tua ya. yang Nggak melihat boleh lah, lapor, orang ya. tua lihat kan. Memang orang tua ini setiap kali datang kalau kami sudah tidur Periksa, seandainya kan, dicek, ya. itu dicek semua. Apa ada yang luka atau apa kan. Nah dilihat lah adik saya kan masih banyak yang luka gitu kan. Kami dibangunin. Nah itu saya dimarahin memang. Tapi adik-adik nurut ya, nggak marah ya. Kenapa sih abang begitu, nggak gitu ya? Ya mereka cuma protes, kenapa bang naik sana? Itu imajinasinya. Iya. Tapi sejak itu memang saya kan nggak dibeli sepeda. Sepeda nggak diganti. Memang itu saya dihukum. Sepeda saya nggak diganti supaya tahu katanya. Jadi supaya kau ingat perbuatanmu, ya sepeda nggak diganti. Jadi kemudian suatu saat adik saya dibeli sepeda, ya saya nggak dapat. Karena memang saya pernah dibeli dan rusak gitu. Saat itu dimarahin semarah apa sih Kak waktu itu? Oh ya Pukul marah, mungkin, marah Kak? sekali, marah sekali. Ya mungkin ya saya memang dipukul lah dimarahin. Ya saya pantang juga bilang ampun. Jadi mungkin karena nggak mau bilang ampun ya dipukul terus kan. Sebagai laki-laki nggak mau nyerah, tahan. Tapi mau dipukul terus Kak ya? Oke. Tapi nggak menangis ya, terus nggak ya? Saya jarang menangis. Oh, Ya, itu saya jarang, jarang menangis. Ya. Makanya mungkin Kecuali Kak Feli bikin nangis ya? makanya saya kalau ngeliat anak kecil nangis saya bingung gitu kan. Kenapa nangis gitu ya. Tapi nggak tahu lah ya mungkin Tapi karena kita dulu tanya, jarang Kak Feli nangis. bener nggak sih pernah? Nggak nangis. Tapi itu benar kan dibilang kan apa pantang bilang ampun. Iya. Nah, menurun ke anak-anak sekarang. Oh, Gitu. Ditahan aja ya. Oh, Jerome, Oyen, begitu dimarahin. Nah, berasa kan nih? Gak mau, mereka gak mau. Darah siapa itu ya? Oh. Jelas itu ya. Mereka gak mau bilang ampun. Oke. Wah ini menarik juga nih cerita kamu kali ini. Artinya gini kan tadi pas SD oke lah, SMP ini kan kita perasaan mulai ya pendekatan dengan pacar lah ya. Nah SMP sih maka mulai pacaran Kak. Saya nggak punya pacar. Nggak punya Jadi- pacar. Oh ini perlu hati-hati nih mengartikan ini. Tapi Teman dekat banyak. Ya jelas-jelas ini. Nggak juga. Juga. Jadi fans banyak ya, kalau fans ya. jadi gimana saya mau punya pacar ya? Karena saya dulu kan bisa dibilang kalau sekolah jalan kaki SD ya, karena SD. Kemudian SMP saya hanya uang transport saja saya punya. Uang jajan saya nggak punya. Jadi praktis kalau misalnya istirahat, ya saya paling hanya apa ya, nggak jajan kan gitu ya. Kebanyakan saya habiskan waktu ya di kelas atau ya mungkin jalan sekitar di dekat sekolah saya itu ada namanya Situ Bulan Purwakarta itu paling saya ke situ. Iya. Pergaulan mungkin kurang saya ya kalau dalam hal sekolah di SMP pergaulan Nongkrong-nongkrong bareng tuh nongkrong jarang. bareng pun enggak. Tapi paling yang saya minati adalah kalau misalnya ada kerja kelompok bersama seperti itu ya. Saya mengambil itu bukan karena apa-apa, saya sebenarnya pengen juga mau main-main seperti apa ya. Tapi mau beli sesuatu juga susah. Jadi saya hanya pergi sekolah, uang itu udah jelas hanya buat transport. Jadi suatu kali pernah begini, adalah dibilangkan apa namanya untuk sumbangan apa gitu ya. Lalu saya juga malu kan kalau saya nggak kasih sumbangan gitu ya. Jadi saya kasihlah sumbangan uang transport saya ini, tapi saya harus jalan kaki dari mulai sekolah sampai ke rumah dan lumayan itu sekitar satu jam lebih saya jalan kaki. Iya, karena memang lumayan seperti itu. Tapi bisa nggak tuh Kak? Daripada malu kan gak ngasih. Daripada- Iya. Iya benar juga. Mungkin ada juga kali ya yang menyukai saya, tapi saya sih enggak. Saya sepertinya enggak terlalu kesana memikirkan sejak dari mulai SMP, SMA seperti itu ya. Sama juga enggak. SMA juga enggak. Jadi gini Kak, Kalau karena lihat itu maksudnya apa lawan jenis itu Tertarik nggak gitu? iya ada lah ya. jujur nggak ada kan Kak. Kalau melihat mungkin cantik bisa saja gitu ya. Oh, Tapi ya
saya ini bisa dibilang cukup aneh waktu itu. Potongan rambut saya itu kan bapak saya yang potong. Oke. Jadi sebenarnya gaya rambut saya itu gondrong sekali. Penasaran saya. Masih ada nggak foto waktu masih gondrong itu, penasaran bener loh saya Kak. Jadi kalau saya dipangkas itu sebenarnya mungkin ya masih kategori gondrong sebenarnya saya dipangkas itu. Gimana kebanyakan kalau misalnya saya itu lagi nggak dipangkas gitu ya. Seperti itu. Kali ya. Oke gitu Eh, Kak. Agak panjang Oh, rambut saya. trigger. Iya, agak panjang. Berarti gini Kak, saya simpulkan dulu Kakak itu kurang mau berpenampilan menarik gitu ya, kurang atau memang biar aja lah, ini orang tua saya bikin saya sebenarnya saya ikut aja. Kan ada kan anak-anak tuh kalau udah SMP, tadi SMP atau SMA Kak tadi kayak gitu kan. SMP dan SMA seperti Terus itu. udah mau bergaya kan, jangan begini ah. Udah, Kakak gimana tuh Kak? Saya itu kalau mau dipotong rambut karena memang dijadwalkan potong, Ikutin aja lah, bapak Ya. saya mau begini. Ya, kalau bapak terima saya aja bilang, ya. sini sudah gondrong rambutmu teh, ya udah kita ikut potong. Seperti itu. Menurutnya betul-betul. Saya pernah waktu itu minta rambutnya lain-lain lah ya, Iya. dibuat lain waktu itu. Jadi itu kan ada duran apa namanya rambut Cabul. yang dikasih air, Oh, spek-spek gitu. spek-spek gitu ya. Ya kan? Pernah juga. Nah, bapak saya bikin coba kan, nggak bisa kan? Saya mengotot, akhirnya dibiarin. Setengah rambut saya selesai. Jadi sejak itu saya nggak bisa lagi protes ya sudah. Karena kita tahu kan orang tua itu tahunya begitu gayanya Iya. ya sudah kita ikutin aja udah. Untung dulu kamera belum sekelas kayak Kalau enggak, untung sudah mantap nih. Nah, berarti pas SMA belum bisa kita korek nih. Pas kapan nih Kak mulai pacaran nih Kak? Iya, pacar pertama. Saya mulai mencoba mengungkapkan saya suka Iya. itu setelah saya kuliah. Selesai lulus, berarti sudah lulus Kak? Iya. Sudah Setelah mulai. saya kuliah, Pas masuk Kuliah. kuliah. kuliah sekitar semester 7 lah mungkin itu ya. Oh, Semester udah 7. selesai juga ya. Ya. Karena memang waktu pas saya kuliah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 kebanyakan ya terus terang ya. Orang bilang mungkin kita masuk sekolah, ya saya bilang lah saya dari ITB kan. Iya. Nah, setelah saya nyemplung ITB ternyata saya susah banget Sekolah mengikutinya. susah itu sekolahnya itu. Mungkin kalau orang lain karena encer mungkin kan cepat dia mempelajari pelajarannya. Saya kesulitan, akhirnya saya harus ngolotok lah istilahnya ya. Harus berjuang belajar. Itu pun dengan nilai yang pas-pasan juga kan, nggak terbilang bagus juga. Padahal kita bisa dibilang waktu saya dulu lulus dari ITB. SMA Purwakarta, saya saya bilang nilai saya mungkin baik semua. Masuk 5 besar. Ranking satu Ya, lah ya, ranking mungkin satu. Ranking 1 juga Kak ya. mungkin masuk 10 besar lah ya. Ya, masuk 10 besar lah saya di SMA saya. Memang waktu itu sekolah SD, SMP, SMA dulu ada istilahnya the best 10 ya. Ya. Nah itu the best 10 itu memang dari mulai SD, SMP, SMA saya sudah dapat lah yang itu masuk itu ya. Walaupun nggak ranking satunya ya, tapi masuk kategori the best 10 lah seperti itu. Nah itu waktu pas saya masuk ITB, wah saya bingung. Sebenarnya tadinya saya nggak mau ke ITB. Tujuan saya sebenarnya tadinya mau ke UNAI. Ya, cuma karena memang ke UNAI butuh biaya, sementara orang tua juga dalam hal biaya pendidikan juga kesulitan, ya memang akhirnya tujuan kita adalah harus cari sekolah yang negeri. Itu kan tes kan satu kan Kak? Ya, Langsung keterima kan? UMPTN. Iya, UPTN. Langsung keterima dong. Boleh juga nih di share dulu ya kamu gimana apa tips triknya bisa masuk Iya. strateginya ya. Itu kan sekolah ITB itu kan masuk susah untuk masuk sana, tesnya susah, belum lagi tes masuknya juga susah belajarin kan ya. Berat lah. Iya berat bisa. Tipsnya gimana? Ya, tipsnya gimana tuh biar bisa kasih. Saya waktu itu minta ke orang tua untuk ikut yang namanya kayak kursus gitu ya, bimbingan belajar. Jadi waktu itu setelah selesai kelulusan ya, itu kan ada beberapa bulan kan sebelum UMPTN, saya ke Bandung, dititip ke saudara saya di Bandung. Saya ikut di sana ke salah satu bimbingan belajar ya, tidak terlalu ternama, tapi menurut saya masuklah ya budget. Yang penting kita bisa masuk, bisa mengetahui seperti apa sih
soal-soal kalau mau masuk PTN. Nah itu memang saya ikut beberapa tryout. Dari tryout itu saya lihat hasilnya itu masuk 10 besar. Nah karena masuk 10 besar itu saya berpikir oke lah, saya kayaknya bakal kemungkinan bisa diterima gitu ya di universitas negeri gitu ya. Tapi keinginan saya ke UAN itu masih ada. Jadi satu kali saya waktu pas ujiannya itu saya sebenarnya ada niat jahat juga sebenarnya. Saya mau nggak isi gitu kan, saya mau nggak isi lah ini supaya nanti yang nggak lolos nanti saya bisa masuk ke ke Unai kan. Oh, nanti kecil tetap pengen di Unai kan? Pengen di Unai, pengen. Cuma ambil pendetaan. Saya dulu pengen pendeta. Oh. Pengen pendeta. Karena dulu waktu saya masih SMA, saya sudah ditunjuk juga untuk ambil khotbah bahkan ya begitu ya, senang juga lah ya seperti itu. Nah waktu saya berdoa waktu mau ujian itu kan, saya sempat nggak ngisi, cuma saya berpikir saya kan sudah berdoa, ya kan saya sudah berdoa, kalau saya berdoa terus saya nggak isi, saya akan berdosa ini. Ya sudahlah, saya isi saja apa yang saya kira tahu, saya isi. Saya berpikir saya juga nggak terlalu pandai. Kalau toh Tuhan nanti mengizinkan saya masuk, berarti jalan Tuhan. Cuma memang saya juga agak nakal juga berpikirnya. Saya pilih, kan ada 2 pilihan biasanya ya. Ya, Pilihan biasanya kampus ya atau ya jurusan? jurusan dan kampus gitu ya. Betul. Kan? Saya pilih itu di satu kampus semua, di ITB semua. ITB Saya jurusannya. tanya jurusan mana yang paling susah kan? Oh, jadi yang paling susah. Yang paling susah ya. Oh iya betul. Ya kan? Dia bilang yang paling susah itu elektro, yang kedua informatika. Ya udah saya pilih lah 2 ini. Ya, ini benar-benar gambling ya, gambling. Karena saya berpikir ya sudahlah, kalau memang saya mau memilih, pilih saja yang paling tinggi. Kalau Tuhan berkenan, ya pasti saya dilulusin. Kalau tidak ya berarti jalan saya ke Unai kan begitu. Ini saya juga berpikirnya saya bakal tidak lulus sebenarnya karena 2 pilihan tinggi sekali. Ya di ITB saya pilih lagi elektro sama informatika. Nah waktu itu pengumuman kan hari Sabat ya kalau nggak salah kan dibuka di Iya, koran. koran ya, sahabat. Yang semangat memang bapak saya pagi-pagi udah nyari koran ya. Koran betul. Lalu kan anda kita simpan nomor ujian ya. Iya. Nah, waktu pas dilihat, masuk ini kau keterima katanya kan, keterima. Terus saya lihat, ternyata elektro yang masuk. Yang pertama. Dalam hati, ya sudahlah, berarti puji Tuhan saya sudah dipilih oleh Tuhan, harus ke sana kan begitu. Walaupun memang setelah saya jalani ternyata susah juga belajar di kampus itu kan. Dan saya itu 6 tahun kuliah di sana. 6 tahun. Mungkin ada orang sudah selesai 4 tahun, saya 6 tahun baru selesai dari sana. Seperti itu. Jadi mungkin masuknya susah, keluarnya juga susah gitu. Iya betul. Udah bisa kayak dokter ya, dokter 6 tahun. 6 tahun kayak nggak salah ya. Wow. Tapi itu kalau udah dengar ITB, berarti insinyur ya, itu masuk kayak. Di tahun saya sudah nggak insinyur, tapi namanya sudah sarjana teknik. TK-nya berapa, Kak? Wah, kalau IPK saya nggak sampai 3. Ya, memang karena susah juga ya, susah juga. Orang tuh ITB masuk aja udah Sebenarnya susah. IP-nya nggak jarang kayak. Jadi syukur Yang penting ITB ya. syukur lah bisa lulus juga ya. Yang ditanya alumni mana. Oke. Banyak juga sih yang nilainya bagus-bagus memang gitu kan. Tapi memang mereka memang luar biasa lah. Karena memang mereka sekolahnya misalnya contoh dari sekolah ternama lah ya, swasta ternama. Ya seperti itu. Sementara kita ya memang dari sekolah negeri. Ya saya juga merasa mungkin ya karena terlalu ini aja sih, terlalu memaksa juga memilih yang paling tinggi itu tadinya ya. Saya pikir oke lah, saya pilih itu saja. Tapi gini kan, kakak walaupun kayak gitu kan merasa di kuliah itu udah maksimal kayak belajarnya kayak sebetulnya. Iya kita maksimal. Udah maksimal. Saya pikir tadi memang karena ada gangguan yang lain sih sebetulnya yang bikin nggak maksimal. Bukan kayak karena gangguan eksternal, kayak emang maksimal udah ya. Maksimal. Memang susah juga mendapatkan nilai. Oke ya siap. Berarti pacaran tadi semester berapa tadi kak? 7.
Saya itu setelah semester 7 lah ya, Ini mulai kita tadi ya, belum dibahas ya. mulai datanglah apa namanya anak-anak perawat dari UNAI kalau mereka mau mengisi apa tuh? Yang unai kayak yang lirik ya. Karena Bergejanya bergejanya nggak ada ya. Karena bergerejanya di Setiabudi. Iya. Terus kan gimana tadi kan Ya. anak perawatnya kan? Tapi ya hanya sekedar gitu kan. Tapi saya nggak pernah mengatakan berpacaran, nggak pernah. Hanya istilahnya apa namanya suka aja, tapi nggak sampai ke kita mengatakan. Oh iya. ITB nih, anak ITB nih gitu kan. Kakak kan nyarinya unai. Malah perempuan tuh pengen nyari yang ITB. Nggak mungkin jadi unai mereka kakak. Jadi kalau nggak dapet baru unai. Karena banyak saingan juga. Jadi dulu saya sama teman-teman yang dulu Universitas Negeri kan cukup banyak juga. Karena ada di IMAP itu kan. Iya. Oh iya, Kalimat kan? Iya ada. Ya. Dan karena mereka misalnya lebih gencar membuat pendekatan, ya saya nggak bikin pendekatan kan, seperti itu. Boleh nggak kan dikasih tau satu nama kak yang kakak pernah kenalan nih kan? Yang Anak unai ya? anak unai yang dulu kan kak? Yang kakak besar masih ya? ingat namanya, yang perawat itu siapa sih kak? Saya udah lupa ingat ya. Boleh nggak kasih tau kak namanya? Boleh kak, namanya kak? Saya sudah lupa ya namanya ya. Tapi ada yang bergereja di Romangun ada. Siapa kak? Aduh lupa saya. Kok lupa terus kan? Ini bukan karena ada kamera kan? Oke. Artinya waktu itu pun juga belum berpacaran juga ya, cuman ada pendekatan dan lirik-lirikan gitu kayak. Nah, salah satu yang waktu itu datang dari UNAI itu sepupunya dia. Siapa sepupu itu? Namanya saya lupa lagi. Jangan pernah lupa kak. Enggak, Tio. Ah, Lupa iya. itu. Iya. Sepupu. Justru waktu saya Kayaknya dia yang suka ya? ngobrol sama dia tanya kan, emang cewek yang kamu suka cewek seperti apa? Yang harus Advent lah kan gitu kan ya. Saya ada sepupu saya Advent, dia bilang gitu. Nah, itulah akhirnya dari dia ya bisa saya justru kenal ke Ada yang di skip tuh ceritanya kan? Nah. Kan ada yang lain kan? Kak, please kak jangan skip kan. Makanya kami tuh menunjuk pendamping itu orang yang paling tahu kan. Oh, iya. Kakak yang ceritakan yang di skip itu kak boleh kak? Boleh. Memang ada pernah saya pacaran sampai hampir 6 tahun ya. Nah. Cukup lama itu ya memang. Itu pacar pertama berarti ya. Pacar pertama. Tapi ya nggak jadi ya. Jadinya sama pendeta ya. Kita nggak mau dibahas ke sini nggak apa-apa. Dia buat saya itu kan hal yang sudah lewat ya kak ya. Ya nggak apa-apa. Boleh dong maksudnya. Inisialan kalau nggak perlu ini juga nggak apa-apa. Oke, ya di situ juga penasaran. Jangan dong kasih belum tahu ini. Beneran? Tahu kan, Kak? Beneran kamu nggak tahu? Tahu lah. Nah, Saya pengennya yang lain juga tahu lah. Walaupun Saya hanya berpacaran 2 kali. oh ceritain Ki. kecuali mungkin buat kakak ini sensitif takut Oh, takut apa boleh kan, tapi kalau untuk yang masa lalu dan sudah ditutup kan juga boleh kan? Boleh dong kak? Iya. Saya berpacaran itu hanya 2 kali. Yang pertama itu sama dokter juga, dokter orang Siapakah Advent, itu? jemaat wilayah 5 juga. Siapakah itu yang 6 tahun itu kak? Iya. Ya. Dia adalah Itu ke Bapak didengar. Nggak apa-apa ya? Soalnya kalau memang merasa keberatan. Enggak, kita sih nggak apa-apa. Dan lagi pula sih kayaknya sebagian besar sudah tahu juga. Ini kan 6 tahun, artinya nggak mungkin backstreet kan 6 tahun ini kan? Iya. Semua pernah tahu kan? Udah pada tahu. Nggak apa-apa kalau misalnya. Nggak apa-apa, cerita aja. Ya, saya pacaran sama ibu pendeta sekarang beliau ibu pendeta ya. Dokter gigi. Dokter Ajar gigi. Berat, kenal ya? Tahu, kalau itu jadi tahu. Oh, saya sih tahu. Jadi emang lumayan lah. Jadi di zaman itu saya pacaran masih ngirim-ngirim surat, kebayang lah ya. Ngirim-ngirim surat. Kalau berkirim 1 hari ini, nanti seminggu berikutnya baru dapat balasan begitu ya. Belum ada, saya waktu itu punya HP belum ada. Itu berarti setelah lulus ya? Belum, masih kuliah. Masih kuliah.
Berarti si siapa Bu Pendeta itu masih kuliah juga. Oke. Waktu itu saya kenal lah sama beberapa orang di Klender di zamannya si Darling. Oke. Pernah kenal ya? Darling. Ya, Abang Eri. Nah, zaman itu memang kenalnya itu waktu itu saya pertama kali kenal itu di perkemahan di Bandung di Ciwidey. Perkemahan Kampore gitu. Iya. Perkemahan wilayah Jepang. DKI Jakarta. Dan kita kenal kita dengar waktu itu ada informasinya dari teman-teman kita yang di Jakarta, oh ada perkemahan nih di Ciwidey kan gitu. Nah, sebagian pemuda-pemuda yang masih belum punya pacar, nah itu membawa tendanya lah ya, ikut waktu itu nebengnya di Jemaat Klender. Kita waktu itu nebengnya di Jemaat Klender malah, makanya waktu itu saya kenal sama Darling gitu ya, kenal sama siapa waktu itu ya, lupa lagi saya, ada dua orang lah yang saya kenal di Jemaat Klender ini seperti itu. Ini boleh saya tanya lagi lebih dalam nggak ya? Oh silakan. Tapi baik-baik aja kan kayak sama Kak Jocelyn kan? Iya. Baik-baik aja kan? Maksudnya jangan sampai nanti ini video ada sesi 2. Nanti kita undang Kak Jocelyn di sini dong. Boleh Kak, silakan Kak. Kalau memang ketemu sharing pengalaman. Boleh. Ya kan? Artinya Kak 6 tahun Kak ya? Itu berapa? 6 tahun. Ya 6 tahun lah menurut saya ya, nggak tahu Iya. menurut dia ya, tapi kalau saya kan 6 tahun. Ya mungkin 6 tahun lebih kurang oke lah gitu kan kayak saat putus itu ya pas saat udah nggak jadian lagi lah gitu kayak itu kakak apa namanya punya waktu nggak transisi untuk mendekatkan ke yang lain lah gitu contohnya. Tipe yang galau nggak sih Kak kalau putus dari pacar gitu sih saya mau tanya itu kan. Adalah galaunya. Galau ya? Ada galaunya. Tapi memang galaunya ya mungkin nggak lama lah ya, nggak lama karena memang waktu itu juga kebanyakan jarak jauh kan. Oh Ya, iya. karena saya di Jakarta, Oh, dia iya. kan saya di Bandung, dia di Jakarta. Jadi saya mau itu poinnya berarti Kak Pal ini pernah galau. Pernah galau ya? Apa tuh? Putusin atau putusin? Oh iya benar juga. Ini menarik. Seandainya nanti video ini ditonton oleh Kak Jocelyn, silakan nanti klarifikasi. Biar rame ini videonya. Diputusin atau memang Bukan diputusin ya. Digantungin kayaknya. Jadi ya intinya dia kasih tahu kalau dia mau menikah. Tiba-tiba. Ya dia mau menikah. Ya memang sempat kita agak renggang lah ya, agak renggang. Terus dia juga kasih tahu kalau memang ada yang apa namanya yang mendekati. Jadi buat anak-anak muda ya, anak muda yang sudah, apalagi kalau sudah kerja ya, waktu itu saya juga udah kerja. Perempuan itu paling nggak bisa menunggu atau nggak dikasih kepastian. Waktu itu salah saya lah, saya juga nggak memberikan kepastian kan. Waktu saya nggak bisa memberikan kepastian, yang namanya perempuan kan menunggu ya. Terus datang ada satu lagi, hai, terus dia memberikan janji kepastian. Sementara saya nggak memberikan janji kepastian. Nah, ini sorry Kak, ini sama kayak ceritanya Bu Len Cediono, Kak Leni. Kalau kita nonton nanti hampir sama. Dia nyari yang kepastian dan Kak Agus langsung. Oke Kak, itu juga Ya. saya ingat tuh Kak. jadi saya sih melihatnya ya ke sana. Jadi kalaupun saya galau artinya saya menyadari saya nggak memberikan kepastian. Karena mungkin secara finansial mungkin saya belum sanggup untuk itu kan. Karena waktu itu saya juga masih ada tanggungan adik-adik saya. Jadi adik saya yang paling bontot lah, karena yang paling bontot itu ikut saya. Jadi dia kuliah di Jakarta ini satu tempat dengan saya seperti itu. Jadi memang ya masih terbagi lah ya, tabungan tuh belum fokus lah menabung karena memang harus membantu adik. Jadi ya saya merasa ya galau, tapi ya saya paham itu memang ya mau gimana lagi memang karena itu, dan saya bisa memahami kalau si perempuan melihat ada sesuatu hal yang lebih menjanjikan, lebih pasti, dan diambil kesempatan itu seperti itu. Sepertinya udah cukup kuat sekarang ngomongnya ya. Saya ngebayang waktu dulu sih sebetulnya ngomongnya. Mungkin nggak kuat gitu. Tapi bagus Kak, ini kita dapat masukan nih Kak buat orang muda ya. Walaupun sudah lama berpacaran, kalau memang belum berjodoh jangan galau-galau terlalu lama gitu ya. Iya. Mungkin ada jalan Tuhan gitu ya, seperti itu kayak. Oke. Nah,
mertua istri saya sekarang. Kan Kastorus di Bandung kan? Iya, saya di Bandung. Gimana bisa ketemu dengan Saya sudah di Jakarta. Saya Oh, sudah di sudah Jakarta. di Jakarta. Ya, kerja. Berarti waktu ke Jakarta emang ke Jemaat Klender ya berarti? Saya dulu keliling, jadi saya pergi ke Taman Mini, saya pergi ke Gandaria, saya pergi ke apa namanya, ke beberapa gereja lah, gitu ya. Dan waktu itu saya dapat informasi ada gereja anak muda. Berarti kalau gereja anak muda pasti banyak saya orang muda kan. Waktu itu dia bilang ke Cempaka Mas, gitu. Nah, itu saya sama teman akrab saya, namanya Henry Pandia. Waktu itu kami apa istilahnya datanglah ke sana gitu ya, datang ke Cempaka Mas. Dan memang waktu itu saya dapat informasi, waktu itu kan nanya lah ya dari sepupunya Tiur, nah di mana bergereja, nomornya ya, saya telepon dia di mana bergereja, oh di sini, ya sudah janjian ke sana seperti itu. Memang pertama kali saya agak shock juga waktu pas saya tanya kan begitu, di mana nih gerejanya kan gitu ya. Lalu maminya Oyen ngomong begini kan, kalau nanti naiknya lewat tol, nah ini nanti turunnya di sini ke sini. Saya shock lah kan sama teman saya dia kan. Wih, berarti pemikirannya dia saya naik mobil kan. Iya, bener. Lewat tol kan. Waduh, dalam hati kan bahaya juga ini kan begitu. Itu konfirmasi dulu nih. Oke. Kalau pertanyaan pancinya apa gimana nih? Enggak, memang spontan. Spontan aja ya. Spontan aja. Namanya orang pengen ke tempat ya nanya mana kan. Tapi Kastor udah mikir ini tipe yang kayak mana nih? Berarti saya berpikir ini sudah Pikir ini naik mobil gitu kan. Dan dia berpikir saya itu pastinya naik mobil kan begitu. Terus lanjut. Dan waktu pas saya sampaikan sama teman saya kan, gimana ini kita disuruh begini, wih, pasti dia pikir kita naik mobil ya katanya kan. Yakin kau berani mau ketemu dia kan gitu. Karena waktu itu tuh memang belum ada kendaraan, motor pun nggak ada. Jadi kemana-mana waktu itu saya memang naik angkot, naik bus, masih Mayasari kan begitu ya. Ya kan seperti itu. Tapi saya bilang udah nggak apa-apa, kita pergi aja ketemu. Nggak seperti itu. Nah waktu itu ketemu kita ya, ketemu saya nggak tahu gimana respon dia waktu saya melihat kan waktu itu dia pianis memang pianis kan, ya pianis. Cuma saya berpikir begini, saya nanti dia naik mobil, saya ikut dia atau saya Memang seorang laki-laki Kastor ini pasti mikir mateng kan, sampai jauh. Laki gimana nih? Takut dinilai-nilai nanti kan? Oke. Pertemuan pertama nih. Terus dia ya akhirnya ya saya nggak tahu apakah dia melihat itu saya dekat sama ada juga siapa ya senior lah di situ. Jadi waktu itu pas setelah saya acara kan ke sini, saya ngikut mobil senior ini gitu kan. Ke sini rupanya dia waktu itu katanya lagi dekat juga mau deket-deketin orang kan ibu ini putrinya ibu simbol bulan waktu itu Yanti ya Yanti. Oh. Yanti. Ya udah kita jalan lagi tuh makanya ke sini kita. Dulu rame-rame jadi Rame-rame. Saudara, Jadi waktu itu saya akhirnya naik mobil kan, Iya. jadi saya nggak terlalu terlihat gimana lah ya. Tapi berarti dari awal tuh kan belum ketemu nih ya. Udah ada niat berarti ya, maksudnya udah lihat yang mana nih yang namanya sepupunya Kak Tior ini yang mana sih gitu. Iya, karena waktu itu disodorin gitu kan, saya punya sepupu baik nih, Advent gitu kan, dokter juga loh. Kalau kamu berani ya datang aja ketemuan gitu kan. Ya udah saya waktu itu datang. Memang ya nothing tulus saja. Kalau saya datang kenalan, kalau responnya baik ya sudah saya cari lagi yang lain kan begitu. Nah pas pertama kali nih lihat kan, gimana kesan pertamanya? Wah. Saya Iya. Gimana nih? Ini seorang laki-laki ini harus memang Harus ini kan? diatur kata-katanya nih. Laki-laki itu kan dari mata dulu. Benar. Gitu kan. Dari mata, kalau wanita itu dari hati. Baru ke telinga ya. Dengar-dengar. Makanya kayak mana tuh? Itu maksudnya dari telinga. iya, yang kesan pertama saya lihat ya. Kesan pertama saya sama Mami Nyowen ini apa ya? Dia sok bergaya ya, sok bergaya. Ya, saya melihat itu. Memang saya lihat sih dia bergaya lah ya. Yang saya lihat dia bergaya seperti itu. Yang saya pikirkan adalah kira-kira saya bisa masuk nggak? Gitu aja sih. Saya bisa masuk nggak ngikutin dia kan begitu. Karena pemikiran saya dulu tuh sebenarnya saya nggak terlalu milih-milih sebenarnya harus dari kedokteran itu enggak.
buktinya saya dulu sempat suka sama yang perawat gitu ya, jadi nggak harus dokter atau apapun enggak. Cuma ketemunya dokter kan begitu ya. Nah waktu pas dikenalin juga ini sepupu saya dokter katanya kan, jadi ya bukan karena saya memilih-milih harus nyari dokter, bukan. Tapi saya melihat yang saya suka adalah dia melayani dengan piano ya. Saya senang dengan perempuan yang bisa main piano. Nilai plus lah buat kakak itu ya. Ya, itu Serial. itu bagi saya sangat 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 berkesan lah ya melihat perempuan bisa main piano. Karena saya nggak punya talenta musik Sama sekali. sama sekali. Iya. Jadi kalau saya lihat ada perempuan bisa musik, saya senang. Dari S1 udah masuk tuh ya. Masuk ke dari ya bisa main piano. Main piano ya. Ternyata bisa gimana? main biola juga kayaknya. Saxophone banyak ternyata. Ternyata. Makin lengkap lah. Gituan kata kamu. Gitu. Banyak tamunya. Banyak ya. Tanya nih, tadi kan galau tuh, mobilnya dia tuh besok bagaimana? Ya, Kan nggak bisa iya. pulang. Terus akhirnya gimana tuh hari itu? Saya bercita-cita saya harus punya motor. Ya, jadi waktu pas saya istilahnya ya kalau begini juga supaya bisa kita dilihat, gitu ya. Artinya ya saya berpikiran kalau kita memberikan kesan yang baik dan menjanjikan kepada seorang perempuan, ya kita harus juga memperlihatkan kita mampunya apa nih kan gitu ya. Tapi nggak perlu dipaksakan memang kan. Saya berpikir saya punya salary sekian di zaman saya waktu itu. Kalau saya misalnya ambil DP motor, cicilannya, nanti saya bisa bantu adik, saya kira masih masuk ya sudah. Waktu itu saya baru beli motor setelah lama kita kenalannya. Lupa ya. Yes. Saya kurang tahu. Coba boleh ditanyakan ke dia seperti apa waktu saya datang ke rumahnya jalan kaki gitu. Ini rumahnya rumah Ikip berarti ya? Ikip, Ya. iya. Nah terus gimana tuh? Itu tahun berapa tuh? Saya kenal tahun 2006 ya. 2005 akhir 2005 lah. akhir. 2005. Dan kita nggak lama pacaran. Berapa? Kita nggak lama pacaran langsung saya sampaikan lah tujuan saya mendekati dia. Setahun nyampe kan? Setahun lah lebih. Hampir setahun. Setahun. Itu mungkin karena pengalaman yang sebelumnya juga kali gak ya. Saya harus segera nih jangan sampai Jangan sampai pengalaman itu membuat saya jadi kami orang lagi nih kan. Tapi memang ada juga yang harus kita ada begitu ya karena dia harus ikut apa namanya PTT Oh, iya. ke Kendari. Kendari. Pendidikan itu ya. ya selama setahun juga. Jadi memang kita setahun itu juga jarak jauh juga seperti itu. Berarti nggak terlalu bermasalah ya, karena selama pacaran LDR-nya lebih banyak LDR-nya ya. Saya lebih banyak jarak jauhnya saya. Teruji berarti. Nah berarti kita kakak kan langsung udah nikah lah ya. Terus waktu memang mau nikah itu kan kasih tau orang tua masing-masing dong ya. Gitu ya. Gak ada masalah kayak oke-oke aja gitu ya. Kalau saya mungkin ada perjuangannya juga memang karena kan yang namanya orang Batak kan pasti bicara mengenai apa namanya apa istilahnya apa itu namanya istilahnya kalau orang Batak Sinamot. sinamot. Oke Iya. ya. Oh iya. Dokter soalnya kan. Oh iya itu. Jadi saya kan tanya sama dia kan kira-kira berapa nih kira-kira seperti apa nih kan Iya. gitu kan disebutlah angka kan Shock begitu disebut angka kan rambut saya langsung berdiri kan gitu kan karena memang ya saya kan di daerah di Purwakarta orang tuh di Purwakarta kebiasaan mereka di Purwakarta itu juga angka-angka sinamot kan nggak sebesar kalau pesta di Jakarta kan seperti itu sementara ini di Jakarta ceritanya kan mau kita buat kan ya akhirnya orang tua bilang begini ya saya nggak punya simpanan seberapa simpananmu ya kalau cukup menurutmu jalan begitu kan seperti itu cukup menurutmu jalan kalau nggak cukup ya ya panjangin dulu waktunya gitu kan seperti itu ya, waktu itu memang sudah ada juga sedikit yang
tabung, orang tua juga melihat ya udahlah kalau memang segitu ya kita tambahin sedikit juga. Akhirnya ya bisalah waktu itu kita istilahnya kita anggap ini bisa, maka saya sampaikan apa yang kita jalan dengan rencana pernikahan. Sinama tetap segitu. Ya, sinamo tetap. Memang nggak boleh berkurang. Berarti dari awal nih dengan kamera ini nggak ada tantangannya ya, langsung mulus aja jalannya ya. Pacar. Dia sudah punya pacar. Oh, Iya. Dia sudah punya, dia masih punya pacar, mungkin belum putus kali ya. Oke. Nah, belum putus, tapi saya sih berpikir ya nggak tahu ya, saya bukan orang yang pencemburu ya. Jadi dia cerita, saya mau ketemu dulu sama dia. Ya udah ketemu aja. Itu buat kakak tuh tahu, berarti kakak tahu saya sudah punya, atau ditutupin sebetulnya ya. Nah, dia cerita sama saya. Saya tuh sudah punya pacar. Oh berarti itu belum pacaran ya? Iya masih pendekatan, karena kan awal tuh nggak suka, nggak langsung suka kan? Oh, iya. iya. Jadi dia bilang, saya mau ketemu ya silakan aja. Bagi saya sih nggak ada. Ya selama belum kita pegang ya, kita misalnya pegang 100% ya kan yang namanya janur kuning aja bisa saja hari H bisa saja nggak jadi kan. Sudah banyak, malah di hari H malah bubar itu aja. Iya, iya. Ada aja memang ya, kita nggak tahu ya. Terus ini masuk Gigi. cah juga gigi. Iya. Itu pelajaran kamu Pelajaran, ya. untuk anak-anak muda. Betul, harus gigi. Harus gigi. Jangan pantang menyerah ya. Iya. Pokoknya semangat. Kalau emang yakin ya kan. Walaupun pasangannya yang dikejar sudah punya. Sudah gitu. punya juga yakin aja dulu lah. Tunjukkan kemampuan. Apa tuh? Akhirnya kok kamera bisa memilih Pasitorus? Iya sih. Daripada pacarnya apa kualifikasi yang dimiliki Pasitorus sampai akhirnya? Iya, padahal nggak bisa musik ya kan. Nggak bisa musik. Nah, belum punya motor, nggak punya Orang motor. Iya. Jakarta lagi kan? Terus Batak banget. Batak Iya. banget. Apakah ada mimpi dari Tapi anak kita sih. iya itu niat tambah banget sih. Gimana gak boleh nggak sih? Waktu itu sih sebenarnya kan sudah dibilang tadi, ya, saya sudah punya pacar. Iya. Pacarnya malah di itu lagi kan anak anggota salah satu DPRD di Jayapura. Oke, itu ya. Mobil lagi ya? Ada mobilnya. Cuma memang non advent. Ini belum diceritain sebenarnya tadi ya. Iya belum. Non advent. Oke. Marganya Hutapeang. Oh, ini belum diceritain. Oke, terus lanjut. Jadi dulu mantannya ada lagi seperti itu ya. Oh enggak. Oh, enggak. Oh, sorry. Pas Iya. lagi kedekatan ini pacar. Lagi Anak pacaran. anggota DPR. Di Jayapura. Malah udah deket jadi kalau misalnya Bukan Oh, aspek enggak. ya. anak UKI juga, cuma dia ekonomi itu lebih itu lagi, malah saya lebih akrab sama Berapa lama tuh kakak-kakaknya. Kak, sama dia? Pak ya, Ya paling enggak Enggak. udah lumayan setahun ya. iya. Kalau datang keluarganya itu langsung bawa buah jeruk tuh satu kardus. Terus ada tuh buah kan di Jayapura tuh matoa. Iya, iya. Bawa kayak begitu, maksudnya sama keluarga mereka deket. Udah deket saya berarti. Deket kita apa sama-sama waktu apa ada acara wisudaan satu keluarganya saya diajak kita naik mobil ke Jogja. Walaupun Kesan banget lah ya, berarti. iya man kesan walaupun waktu itu apa si mantan saya itu Iya. nggak ada lagi di Jayapura. Sama keluarganya doang ya. Itu saking deketnya kayak gitu. Cuma balik lagi kan tanya sama orang tua, tanya keluarga, ngapain pilih yang bukan advent gitu. Jadi lebih ke arah saya nurut sama orang tua. Saya nurut sama orang tua dan dikasih masukan gitu. Coba aja deh ini gitu. Oh, Terus berarti ini. orang tua itu tadi maksudnya ke Kaparlin ya? Oh. Kalau cobain Jadi aja dikasih daripada masukan, main yang bukan advent gitu kan. Bagus juga nih kamu. Iya. Dengarkan kata orang tua. Iya, jadi memang selalu dengar kata orang tua. Jadi coba aja dulu nih, kayaknya anaknya baik kok gitu. Walaupun belum ada apa-apa, sepertinya ada apa mau berjuang gitu. Berarti udah pernah main ke rumah ya? Main Kasih rumah tahu karena saya. makanya akhirnya kan dilihat rumah. Gitu deh. Perjuangan loh itu datang ke rumahnya. Saya dulu waktu itu masih di
Lebak Bulus, di Roxy. di Roxy. Saya waktu itu masih di belakang Roxy, Trisakti. di Trisakti. Karena kan adik saya juga sekolah di sekolah punya Advent. yang punya Advent itu di Universitas apa? apa namanya? Di Universitas Jakarta Timur Barat. Nusantara ya. Oh, Yang punya orang Advent juga. di daerah sana. Nah itu kalau ke tempat dia kan lumayan tuh perjalanannya sebenarnya, naik bus Maya Sari Bakti sampai Cawang gitu kan ya. Jadi kalau misalnya apel ke dia itu kan apa namanya, datangnya mungkin sore gitu kan. Nah pulangnya lumayan itu memang ya, lumayan pulangnya. Kita sudah bye-bye, dia mungkin sudah tidur, saya bilang saya udah sampai ya, tadi balas sudah tidur. Iya, berjuang banget. Dan itu lumayan loh, kalau pulang dulu saya dekat sama kakaknya. Oke. Jadi kalau saya ngapel, itu saya pulang sama uaknya Oyen. Ya, uaknya Oyen. Jadi mereka waktu itu pulang ke arah rumah mereka, saya turun di Cawang. Dan itu sampai di sana tuh di jam-jam 10 ya loh, jam-jam 10 malam itu kan naik bus Mayasari itu di Cawang kan sesuatu banget lah ya. Sesuatu banget yang hanya mungkin orang-orangnya mungkin hanya 5-6 orang, kan serem-serem kan itu ya, serem-serem ya seperti itu. Nah waktu itu saya kalau ke ngapel itu saya nggak pernah bawa dompet, jadi saya masukkan uang Karena itu takut di itu kayak waktu ya entah di sela baju atau apa, supaya kalau diroboh ini ya nggak aman lah gitu. Kita prestasi nggak sia-sia tapi betul. Lu kan dari mana kak waktu di Jakarta? Dari mana kak? Di Saya Roxy. udah Kos. beberapa tempat sebenarnya di Jakarta. Kontrak kos itu kayak. Kos. Iya, Oh, kalau keluarga di Purwakarta. Purwakarta kan? iya, Jakarta. betul. Sendiri di Jakarta ini tadi ngekos pindah-pindah gitu kayak. Iya. Terakhir saya di situ di daerah Di Trisakti. belakang Trisakti. Ya, pas ngapel-ngapel itu ya baliknya ke arah Trisakti. Di sana. Roxy. Roxy ya? Roxy. Purwakarta, nah. Iya. Kayak gitu. Itu menariknya gini loh. Nanti kan ngapelnya kan karena menurut lah ya, dengerin lah ya. Sekarang kan udah menikah, punya anak. Nah, ini kita penasaran nih kak, kan kakak udah ada Quincy ya pertama, Oyen, Jero, Quincy, satu lagi Joakim. 4 tuh. Ini kan kalau kami sih keluarga ya, 2 aja kami udah pusing juga nih. 4 ya. Nah kita pengen tahu nih lebih dalam tentang kakak nih sebagai kepala keluarga ya, sebagai suami dan orang tua ya bapak. Itu merasa nggak kak ada pasti perbedaan, ada kayak perbedaan saat masih belum punya anak lah ataupun sekarang sudah 4 gitu ya. Kakak merasa berubah nggak Kak, dari karakter kakak dulu sebelum punya anak sampai sekarang punya anak? Ada yang perlu mengupgrade nggak kak? Ada lah ya. Ada nggak ya? Dari anak belum punya anak, kemudian ada anak 1, anak 2 gitu ya. Tapi setelah anak 1, anak 2 sama aja sebenarnya, sampai ke anak 4 sama aja. Karena mereka kan istilahnya menjadi tanggung jawab kita lah ya, tanggung jawab kita seperti itu. Nah, tadinya kita cuma maunya 2 aja ya, 2 aja. Kemudian Iya. 3 ya. Oh direncanakan emang 3 nih kan? Oh tuh 3. berarti gini, sebelum nikah udah punya omongan punya anak kan? Rencana pas ya sudah nikah lah. Ya mungkin di awal-awal belum, Belum. tapi setelah ada satu perempuan gitu ya, terus ya oke, kita cari adiknya gitu ya, kita Oke. pilih adiknya, terus laki gitu kan. Nah setelah berdua kayaknya 3. Tiga. lah gitu ya, Maksimal 3. Maksimal gitu ya. Bagusan ganjil kan? Iya, bener. Demokrasi kan jadi votingnya enak ya. tapi justru dia biasa dari Oh iya, ditambah lagi itu ya. Cuman memang yang terakhir ini berkat lah ya, karena kita pun masih istilahnya nggak punya rencana buat itu, tapi karena berkat Tuhan juga ya akhirnya ada juga si Joakim terakhir kan. Ya memang anak-anak ini saya lihat sih karakternya macam-macam ya. Iya. Iya. Ada yang keras, ada yang lebih menurut gitu kan, ada yang macam-macam saya lihat. Ya ini memang seperti kami juga dulu, saya juga 4 bersaudara ini karakter kami beda-beda. Dan terlihat lah ya, terlihat juga dari seperti perjalanan hidup lah ya kelihatan. Kalau adik saya lebih ke arah gak suka nurut sebenarnya mereka itu, gak suka nurut ya, tapi
saya sama adik saya yang laki yang lebih suka nurut gitu ya. Memang ya yang masih di dalam kebenaran ini hanya 3 lah kami. Satu memang menikah sama yang bukan non-fair kepada muslim lah, walaupun memang baik juga sih keluarga mereka ini baik, artinya tetap hormat sama orang tua, datang walaupun sudah beda keyakinan lah gitu sama dia ya, seperti itu. Nah, anak-anak ini memang ada perbedaan kita lah ya. Dulu saya pemarah ya, saya dulu suka marah gitu ya, nggak tahu kalau sekarang masih marah ya. Masih gak? Pura-pura nggak tahu sekarang. Sebenarnya udah enggak. Oke kan? Sebenarnya gampang emosi. Nah itu makanya Iya. tadi antara yang punya anak, makanya saya ada perubahan karakter enggak? Berubah nggak sih kan? Iya. Berubah juga ada ya. Berkurang emosinya ya. Sebelum punya itu apa nggak kelihatan gampang emosi itu pas sudah ada anak. Oh malah kelihatan ya Kelihatan. jadinya ya. Gampang emosi apa dikit maksudnya langsung emosi langsung Iya. marah. Saya sudah sering kasih tahu Iya. nggak boleh kayak begitu. Cara mendidik anak nggak seperti itu. Kayak gitu. Nah sekarang ini sudah mulai kurang sedikit-sedikit. Nah. Setelah agak gede-gede ya. Karena memang saya melihat mungkin cerminannya ke diri saya dulu ya. Dulu itu kita itu takut sama orang tua. Oh iya. Kalau sekarang kan anak-anak ini kan lebih berani sama orang tua kan. Kalau dulu orang tua kita melotot aja, kita langsung tunduk, nggak berani gitu kan. Iya, beda dengan sekarang. Terus yang kedua saya lihat anak-anak zaman sekarang tuh cengeng, dikit-dikit gampang nangis. Sementara kita dulu, ya kita pantang nangis gitu kan, pantang nangis gitu. Karena ya kalau kita merasa kita nggak salah ya kita perjuangkan gitu kan. Walaupun memang belum tentu itu benar kan begitu. Tapi selama kita merasa ya, nggak salah kok. Ya kalau orang tua memarahin ya, kalau menurut gue ya udah kita tetap Iya. tahan dengan pemikiran kita kan. Makanya waktu kalau saya lihat anak-anak sekarang baru di apa ya udah langsung nangis kan bingung saya kenapa langsung nangis begitu. Dan itu saya paling nggak suka sebenarnya lihat anak nangis makanya saya jadi gampang marah. Berarti gini kan? Artinya memang tetap apa yang kita rasakan masih kecil itu kayaknya maunya terjadi juga sama anak kita Iya, ya. ya kan? itulah ya. Padahal kan nggak seperti itu. Nggak seperti itu, Kan ya. era zaman Beda, dulu, ya. zaman dulu dengan sekarang kan beda. Dan cara mendidik saja jangan disamakan kan. Main ya kayak. Kakak apa sih hobinya kak? Sorry kak. Saya Inilah kelewat. saya juga Hobinya apa sih kak? sejak saya menikah saya jadi nggak ada hobi saya. Semenjak Dulu apa dulu? Hah? Dulu ya sebenarnya dulu itu kebanyakan kongko sama kawan lah waktu pas masih kerja ya, kongko kumpul di mana gitu ya. Misalnya main game seperti itu atau misalnya pergi ke apa namanya ke satu tempat gitu ya. Ya ke suatu tempat juga hanya hangout saja misalnya kan seperti itu. Adalah saya punya teman sekitar 3-4 orang yang akrab. Tapi setelah nikah, memang kelihatan kok. Kita ajak juga dia jalan-jalan juga, dia juga udah susah juga kan. Dia sudah keluarga juga kan. Oh, berarti memang ternyata setelah berkeluarga ya susah ya. Tapi memang kesulitan juga sebenarnya. Kalau kita lagi ada masalah sebenarnya kan jenuh ya. Kan kita harus di-recharge sebenarnya. Iya. Cas lagi ya supaya bisa segar. Sementara kan kalau kita mau mencas dengan keluarga butuh uang yang banyak juga. Karena kan harus ikut bawa semua keluarga kan begitu. Kalau kita misalnya ada satu tempat satu komunitas misalnya yang satu hobi mungkin hanya kita pergi dengan mereka kan biayanya hanya biaya buat Sendiri tanggung aja. sendiri aja begitu kan begitu. Tapi lama-lama saya lihat ternyata lebih menyenangkan kok sebenarnya cas sama keluarga seperti itu. Walaupun memang budgetnya jadi lebih besar dibandingkan dengan kita hang out sama teman-teman begitu. Memang budgetnya lebih murah tapi ya saya juga pernah mencobanya mungkin tidak dengan teman lagi satu komunitas dalam artian hobi tapi sama teman kantor misalnya. Teman kantor kan suka ada tuh tiap tahun ada acara kayak semacam gathering gitu ya. Saya ikut sama mereka ternyata saya merasa lebih menyenangkan kok kalau kita bawa keluarga dibandingkan sama Ada mereka. yang kurang. Iya ada sesuatu yang kurang saya rasa. Dan pikirannya nggak di situ, biasanya pikirannya di Oh, rumah bener. gimana ini Iya. anak-anaknya gitu.
fetishnya bukan artinya itu nongkrong oke lah, hobi yang lain kayak seperti sport lah gitu loh. Sport saya nggak Nggak ada. ada. Ya. Nggak ada. Ya. Saya hobi nggak ada. Ya itulah ya. Tidur ya. Tidur mungkin. Makan ya. Enggak juga ya? Nggak juga. Saya juga bukan orang yang kalau ditanya tempat makan enak juga saya nggak tahu di mana. Yang saya tahu makan enak cuma satu ya, rumah makan Padang itu aja. Wah, iya betul. Itu enak aja lah itu pokoknya lah. Tapi nggak suka kulineran ya. Iya. Tapi kalau disiapkan makanan apapun dimakan kayaknya. Saya merasa semua makanan enak. Enak. Ya. Jadi kalau misalnya makanan nggak ada yang nggak enak. Antara enak sama enak banget. Ada. Ya berarti termasuk hobi makan berarti. Iya. Kalau tidur ya. Dulu saya hobi makan itu gara-gara saya kerja itu dulu di perusahaan kecantikan namanya Impressions Body Care Center. Jadi saya itu memang tiap bulan jalan terus dan karena jalan terus kan makan kan istilahnya Sudah di disuplai ya? dirembes lah gitu kan. Saya dulu makan ya begitulah. Ya akhirnya memang di situ saya mulai bertambah. Dulu saya kurus. Mungkin saya dulu kurusnya seperti Haryanto. Tapi setelah saya kerja makan, saya agak-agak gede lah gitu kan. Itu saya kurus sekali. Oh. Kak, itu kan dulu kerja berapa kali pindah kan? Sorry sih. Tahu nih. Saya kerja Dari mulai lulus kuliah apakah langsung kerja kah atau sempat langsung kerja. Saya langsung kerja di kerja itu agak lama ya sekitar 6 tahun. Atau 7 tahun. 7 tahun. Di Impression itu. oh ya kecantikan itu? Iya. Sampai sekarang masih ada ya? Masih. Iya. Itu Kemudian 6 tahun tuh Kak? iya 6 tahun. Di Pindah situlah, kenapa Kak? Kenapa Kak? Sorry. disitulah itu ya yang bisa keliling-keliling ya. Oh Ya. Keliling-keliling Apa dulu di situ. listrik kan ya? Apa elektro ada? Tekniknya. Jadi saya megang bagian tekniknya karena kan perusahaan ini di bidang kecantikan, Iya. alat-alat listriknya kan alat-alat tekniknya kan dari luar. Tidak ada. Jadi peralatan kecantikan itu ada ilmunya Kak. Terus di situ lah bisa dipakai di alat-alatnya itu. Kalau kita mau benerin laser segala macam, karena kalau ini nggak dikalibrasi, ini wajah orang bisa hancur kan begitu. Jadi ini harus kita maintain, jangan sampai apalagi kan yang ditangani kan artis-artis, pejabat-pejabat yang kalau masalah saya juga merasa ngeri-ngeri sedap gitu kan. Kalau masalah nanti urusan dituntut, pasti kan yang pertama kali dicek kan saya ya. Bertanggung jawab Siapa betul. inspekturnya lah, apa inspektur? Kenapa nggak bener dibikin alatnya seperti itu? Ujinya ya. Terus setelah itu Kak pindah kenapa Kak? Keluar dari situ. Ya istri saya juga bilang, apa sih lama-lama situ cari yang lebih baik lagi gitu ya. Akhirnya saya coba cari lagi. Lumayan ya, ada beberapa kali saya pindah. Terakhir saya di tempat saya sekarang ya udah ada sekitar 9 tahun ya. 9 tahun saya belum pindah dari tempat kerja yang terakhir. Total udah pernah ngalamin berapa kantor? 4? 5. 5 ya, sampai sekarang 5. Iya, 5 kantor. Paling lama berarti ini kali ya sekarang. Ini yang terakhir. Berarti yang sebelum-sebelumnya itu Kak, yang 2, 3, 4 itu cepat-cepat aja kayak pindahnya ya. Iya, cepat-cepat. Dan memang saya susah tidur di situ. Jadi di pekerjaan Ngejar pertama tidurnya juga sih, sama pekerjaan terakhir ini saya bisa tidur enak ya, bisa tidur enak. Selebihnya memang kurang tidur, tingkat stresnya juga banyak. Kalau pindah gitu selalu konsultasi ke kamera istri kan? Ya saya Iya, selalu Urusan sharing. Kakak aja, saya pindah saya udah nggak mau di sini. Apa kamu bilang saya mau pindah gitu? Enggak, pasti konsultasi. Orangnya sabar, Orangnya? penyabar. Jadi kalau misalnya apa? Saya juga kalau cerita misalnya masalah-masalah apa gitu di tempat kerja, cerita Mau dengerin ya? mendengarkan dan Dan apa tidur. positif. Oh, kira tidur lagi. Positif. Jadi nggak pernah udah kayak begini misalnya kan kita kan maksud curhat Supaya didukung. supaya didukung gitu kan. Enggak justru. Malah Saya jadi melawan dia gitu. malah di Selalu ada sudut pandang yang lebih general ya, positif Iya, ya. jadi nggak pernah. Iya. Terus, tapi gini kan, kalau kita mau curhat, terus tiba-tiba mau nanti dinasihatin dong langsung ya? Nasihati langsung. Iya, cuma Oh, masih ada juga kalau misalnya kan dia bilang tadi dia nggak suka kalau misalnya
lihat orang nangis kan, Iya. kenapa sih nangis cengeng. Makanya saya kalau misalnya itu nangis, kalau ditanya kenapa nangis, nggak usah cerita lah, nggak usah tanya gitu. Ini seru nih, nanti kita bahas tentang Kavera nih. Ya kan? Ada sesinya nggak ya? Dari Kavera itu. Kamera ya. Iya, nanti lah sesi buat Kavera nih. Boleh. Ya karena memang Paling gak suka kalau kamera ngapain sih? oh gak sukanya ya Iya. apa ya Nggak ada lah. Ini sebetulnya masuk ke frustration sebenarnya Kak. Jadi nggak usah berpikir itu. Nggak ada. Nggak ada. Ada terancam gitu nggak? Ada ini, nggak ada. Dihapus. Daripada Jauh. Dari 5, satu aja gak sebutin kan? satu cukup itu satu. Satu aja gak apa-apa. Pokoknya Memang- diikutin aja. dia ini melengkapi lah ya saya termasuk orang yang banyak bertimbang Pertimbangan kayak. saya banyak menimbang dulu jadi dalam hal mengambil keputusan mungkin nggak secepat dia ya kan nggak secepat dia jadi saling melengkapi lah jadi ada hal-hal yang memang kalau butuh keputusan cepat ngomong aja sama dia seperti apa sih gitu saya lebih banyak menimbang dan kalau saya menimbang itu biasanya makanya dia nggak suka kadang kalau saya itu menimbang dari sisi yang paling baik terus saya Dan bawa lagi ke paling buruk gitu saya selalu begitu sementara dia mungkin lebih ke arah optimis seperti itu ya Berarti jawabannya adalah paling gak suka kalau paling nggak suka Kavera. ngapain? Paling tidak suka kalau Kavera. ya Nggak saya ada nggak kayaknya. sukanya apa ya Dia bilang, ada lah banyak Satu aja satu. Satu aja Kak, yang lain umpetin Kak. Jadi kakak paling gak suka kalau Kavera, titik-titik isilah titik-titik tersebut. Paling tidak suka kalau Kavera. dia jarang misalnya siapin saya makan itu aja. Oh, paling gak suka kalau Kavera itu gak nyiapin makan, gitu. Begitu Kak ya? Mungkin masih ada saya totoknya sedikit lah ya saya juga pengen lah karena kebudayaan kita memang dari sejak kita menikah itu ngambil sendiri memang makan sendiri mungkin karena kesibukan juga sih Anaknya juga banyak Ah. ya. Kebetulan juga banyak Iya, tapi boleh lah dari Kak ya. Itu bisa. Kalau sebenarnya kecil gitu ya, suaranya kecil. Tapi Taunya gini, disiapin makan gitu kan. Nah, Disedokin, kalau aku gitu. suruh suapin Kak. Ya kan paling tidak setelah ini cukup sekali aja nih siapin ya. Disiapin ya. Udah loh ya. Ya kan cuma nasi doang. Oke. Nah, tadi kita udah tahu nih banyak nih tentang Kasurus nih. Hobinya juga udah tahu, walaupun memang nggak ada, ya kan? Tadi waktu masih kecil sudah tahu ceritanya. Apalagi nih kayak kita cari tahu nih dari Kasurus nih. Ini ya apa di rumah tangga lah ya. Ini kan punya anak 4 itu Riwah pasti. riwah ya. Apalagi sama-sama bekerja gitu kan. Pengen tahu juga gimana cara apa pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu boleh berjalan dengan baik, bagaimana bagi tugasnya. Apakah melibatkan anak-anak juga? mengalir sih ya memang anak-anak sekarang sih saya melihat lebih manja lah dibanding zaman-zaman dulu ya kita kasih pekerjaan yang ringan saja pun mereka masih miss ya jadi saya berpikir ya sudahlah kalau memang mereka miss dengan pekerjaan rumah setidaknya mereka jangan sampai miss dengan tugas mereka sebagai anak sekolah itu aja. Jadi saya paling fokus yang penting urusan sekolah mereka selesaikan PR mereka belajar mereka begitu kalau hal-hal yang istilahnya membereskan tempat tidur mungkin kita kasihnya itu pada saat bukan sekolah lah ya kalau pas weekend kita minta tetap dia harus beresin seperti itu tapi kalau pas waktu lagi sekolah ya memang berburu waktu kan ngejar persiapan karena pergi sekolah tapi memang kebanyakan saya lihat anak-anak ini sudah mengalir aja kayak air ya kayak air paling yang bisa kita fokuskan mungkin yang kayak Joakim lah yang masih belum tahu untuk harus berbuat apa kalau kakak abangnya udah paham lah ya mereka harus ngapain bangun mandi segala macam siapin dan seperti itu ya lebih inilah lebih ringan lah kita kalau memang awal-awal susah ya tapi setelah kemudian menjadi habit akhirnya berjalan seperti ya mengalir aja seperti air Untungnya sih bisa kerjasama maksudnya, bisa kerjasama.
Jadi Pastorus tuh bukan tipikal pria Batak yang gue laki-laki nggak usah ngapa-ngapain ya. Apalagi kan kemarin itu kan kita sempat lama ya nggak ada asisten di rumah, sebulan lebih nggak ada ART. Sedangkan itu harus kerja juga. Ketika saya pindah tempat baru itu belum ada, udah ada belum ya? Lupa deh. Pokoknya waktu itu kan sempat minta tolong opungnya juga untuk opung izin datang, tapi kan maunya kita datang tuh udah nggak ngapa-ngapain, hanya lihat yang si Joakim aja. Jadi memang sebelum berangkat itu kita udah beresin semuanya. Misalnya saya nyapu kah, Pastorus ngapel, mau kerja sama kayak gitu. Belanja. Oh, ini saya mau ceritain yang belanja ini. Apa nih Kak? Ini kayaknya ada sesuatu nih soal belanja nih. Apakah saat tawar atau nggak ditawar atau gimana? Bukan. Apa nih soal Kan tadi kan lupa kan, maksudnya kasih terus nih ya tipikal hobi nggak ada ya kan. Iya. Kongko nggak ada. Jadi saya sering bilang sama dia berteman bergaul itu investasi. Iya. Investasi karena kita kan nggak tahu kedepannya gimana kan, makanya dia tahu tuh saya punya relasi sini, maksudnya gampang mungkin bisa sama-sama lihat lah saya tipikal kayak gimana, Pastorus kayak gimana gitu kan. Investasi. Nah terus banyak hal-hal yang saya bangun sebenarnya dari dia juga, yang dari dia supaya berani juga. Kalau misalnya kita nih lagi kemana gitu ya, ke mau ke mall atau ke restoran atau apa, dia ini takut atau malu sih kalau misalnya ada salah gitu kan. Saya bingung. Misalnya ada salah betul. nih, misalnya makanannya ada apa, kalau saya kan harus dikomplain Oh gitu supaya ada perbaikan kan. Kita kan Pastorus kalau dia udah aja keenakan, dia dimarahin kayak gini, nggak bisa, kasihan. Kalau saya nggak kayak gitu, ini harus dikasih tahu. profesional ya berarti ya. Iya. Kayak gitu. Harus kayak gitu. Dia masukkan buat si restorannya Betul, kayak sih. gitu. Kayak gitu sih. Gitu. Ya, saling melengkapi. Lengkap coba dengan negara. Saya lebih banyak menerima keadaan dibandingkan. Iya. Kalau memang harus komplain gitu ya. Sampai kalau misalnya lagi di jalan nih, maksudnya kan kalau kita kan perempuan ya udah jalannya ditunjukin aja arahnya ya. Selalu nanya, ini belok mana, kanan atau kiri? Oh gitu. Ya sampai jalannya harus nanya gitu kan. Sama aku kan ya guys, saya ngikutin aja mau gimana. Nah yang tadi terkait belanja, nah ini baru kejadian. Tadi kan dibilang suka lupa kan. Oh lupa nih bener nih. Lupa. Terus kalau misalnya lupa buku atau lupa bawa handphone, itu biasa gitu kan. Ini lupanya luar biasa. Apa tuh? Jadi saya lagi dalam perjalanan nih, di jalan kebetulan Pastorus mungkin ada janji ketemunya tuh agak siangan, jadi nggak terlalu jauh juga, jadi pakai motor. Nah, terus saya di jalan, saya di WA sama asisten di rumah. Ibu dia bilang motor bapak pas bapak ngeliat nggak ada. Tadi saya lagi cuci piring, suara air jadi nggak kedengeran ada orang atau enggak. Saya telepon, ini maksudnya apa nih? Tapi saya orangnya ya udah hilang. Bukannya menggampangkan, bukan. Maksudnya ya kalau bukan rezeki, iya pasrah. Ya kalau bukan rezeki ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Kalau misalnya nanti ada lagi ya bagus dikasih Tuhan kayak gitu kan. Saya langsung video call, kenapa Santi? Iya Bu, udah rame banget di rumah. Ini baru 2 hari yang lalu, kalau nggak salah deh. Rame banget Bu di rumah, dia bilang gitu. Kenapa? Iya motor bapak nggak ada, gitu kan. Nah terus mungkin saking pelupanya kali ya, dia ingat-ingat. Jadi ceritanya itu lagi ke warung dekat rumah, mungkin mau beli pesan air atau kayak gimana. Naik motor kan, ke situ Pulangnya nggak bawa motor. Pulangnya nggak bawa motor. Motornya ditinggal, kuncinya dibawa. Nah terus abis itu langsung mandi kan, mau berangkat kerja kan. Nah terus dia mikirin, oh iya jangan-jangan, oh iya kayaknya motor ketinggalan. Motor ketinggalan, itu udah rame. Karena fokus. Biasanya kalau laki-laki itu fokus. Iya. Kalau lagi mikir sesuatu kan langsung telinga budak, mata tertutup. Oh iya gitu ya. betul. Jadi kita hanya fokus ke satu hal gitu kan ya. Nah itu mungkin membuat saya jadi lupa.
lupa gitu kan, dan ya lumayan memang jadi heboh juga. Tapi saya merasa untung juga, saya bisa merasakan yang namanya gimana sih rasanya orang kehilangan motor. Walaupun nggak jadi hilangnya ya. Oh jadi waktu heboh-heboh tuh belum nyadar Belum nyadar saya. Setelah sekian lama, berapa lama tuh baru Nggak tahu udah mau ada ini. Ada kali sekitar setengah jam baru saya ingat lagi, oh ternyata saya tinggal. Jalan juga. bisa ketinggalan motornya ini. Jadi dia datang ke situ, pulang aja gitu kan. Itu juga konfliknya sama saya. Jadi saya ini katanya kalau kerja terus gitu ya, langsung kayak lupa. Segalanya. Lupa nanya istri, lupa nanya anak gitu ya. Tapi mungkin nggak tahu ya, memang kalau lagi fokus-fokus begitu ya. Karena mungkin ini juga sih, saya punya background kan berhubungan dengan kelistrikan. Salah sedikit kan fatal akibatnya. Jadi kita tuh harus fokus banget kan begitu ya. Kalau salah sedikit kan resikonya bisa ledak, bisa kehilangan nyawa kan begitu kan. Jadi memang kalau sudah lagi fokus sudah ke situ aja, udah nggak tahu lagi yang lain lah. Kita nggak ingat yang lain-lain. Nah ini sebenarnya saya pengen tahu juga nih Kak, ini kalau terkait kasih terus, nanti Kak Vera boleh juga tadi Kak udah ceritain tuh, ada yang memang dari Kak Vera tuh merasa, aduh masih perlu diperbaiki lah, tentunya dari lupanya ini kan, terus dari ini apa lagi Kak, yang menurut Kakak lah ngambil keputusannya gitu ya, seperti itu. Iya. Nah, Kalau untuk keluarga ya, iya. kalau untuk pekerjaan saya paling cepat ngambil keputusan. Gitu. Kalau untuk pekerjaan, nih gitu. Kalau nggak mau ikut dengan saya, sudah saya nggak mau bertanggung jawab. Saya nggak mau bertanggung jawab. Tapi kalau untuk keluarga, ini memang banyak sih ya. Satu hal kan saya juga harus menyelami keinginannya istri, keinginannya anak-anak, kan begitu ya. Berarti Kerjaan dari kecil juga gitu, pokoknya kerja gitu aja gitu. kerja ya. Sesuai dengan yang ditugaskan. Iya, kan. iya. Soal keluarga beda. Kan banyak selera kan, beda selera. Oh, berarti gini, kalau terkait keluarga, sebenarnya Kastorus ini yakin bahwa istri saya nanti pasti akan mengambil porsi di situ nanti, gitu gak ya? Saya punya Sama moto, saya kan. Dan keputusannya lebih baik gitu ya. Biarlah pihak istri yang akan melakukan itu. saya punya moto happy wife, happy life. Oh, Jadi kalau iya. istri saya senang, saya berarti pasti senang gitu kan. Iya, iya. Moto saya gitu aja, karena ya bukan saya senang lalu istri saya senang, bukan. Kalau saya begitu, tapi nggak tahu kalau dia ya. Nah gini Kak, walaupun tadi kita udah lihat yang enak-enak lah nih Kakak nih, tapi pernah nggak Kakak marah? Ini nggak yang paling marah pernah nggak Kakak ingat? Saya pernah marah, mungkin beberapa kali saya marah sama istri saya. Gitu. Tapi memang kalau marah, istri saya ini memang suka diem lah, dia nggak ngeladenin lah ya. Kalau ngeladenin mungkin bisa perang Armageddon itu. Gitu. Jadi istri saya ini saya sukanya. Kalau saya marah dia diem aja dengerin. Tapi Kakak pernah marah banget nggak pernah? Saya beberapa kali marah. Tapi selalu istri saya itu diam. Nanti, Penyebabnya gara-gara ya banyak lah perbedaan pendapat, Biasa lah. karena anak-anak biasa lah seperti itu. kalau pengalaman yang paling sedih kan pernah nggak ingat? Paling sedih yang nggak terlupakan? Paling sedih itu waktu pas orang tua saya sakit lah ya. Karena saya merasa saya belum banyak berbuat lah sama orang tua ini. Ya, karena mereka itu saya lihat sepanjang hidupnya mereka itu bekerja keras buat anak-anaknya. Sementara kita mereka belum sempat menikmati sisa-sisa kerja keras karena sudah habis semua buat anak-anaknya kan. Dan kita belum sempat juga memberikan banyak hal kepada mereka. Jadi waktu saya lihat orang tua ini sakit, waduh masih belum banyak mereka lihat, belum banyak mereka nikmati lah gitu ya. Jadi saya tuh hampir kehilangan orang tua sama bapak saya khususnya, karena bapak saya pernah mengalami operasi karena usus buntu, udah hampir meninggal juga. Kemudian pernah mengalami serangan jantung, ya. Lalu terakhir itu stroke, gitu ya, stroke. Ini lumayan banyak. Bapak saya ini bukan orang yang banyak menuntut, senyum aja gitu ya. Tapi saya merasa masih banyak yang sebenarnya dia inginkan tapi belum tercapai dalam kehidupannya gitu ya. Kalau
bisa kita coba berikan sedikit saja kebahagiaan kan mungkin akan bisa menyenangkan. Nah, itu mungkin yang saya sedih itu kalau pas dia sakit, saya belum bisa ngapa-ngapain begitu. Oke Kak, ini kita udah mau closing nih Kak ya. Kita punya pertanyaan cepat nih. Nah, ini dijawabnya harus cepat nih Kak. Oh, Jadi mikirnya hanya boleh 1 detik. 2 detik ya. Iya. Oke, siap. Boleh Karya duluan nih. Terima kasih banyak Kak. Ya, harus cepat ya. iya, Kak Vera atau anak-anak? Kak Vera. Ini nggak merasa takut tersinggung ya? Ah. Kan nanti pertanyaan ini ke Kak Vera, Kak Stos sama anak-anak. Oke, tapi mau diganti Kak? Oh, ke Kak Vera ya. Oke. Saya memarahi atau dimarahi? Memarahi. Paling kasih dimarahin kayak suka. Kalau marahin suka Kak. Oke. Oke. Kasih surprise atau disurprisein? Disurprisein. Oh, surprising. Kak Vera lebih romantis. Gitu ya. Tapi Kakak juga suka kan disurprisein kan? Hah? Kakak suka kan disurprisein? Gak perlu surprise masalahnya. Kak. Oke, nanti sesi Kak Vera kita sini deh sama kita. Oke. Lebih takut sama mertua atau sama orang tua? Sama mertua. Sama mertua. Memang kayaknya begitu sih di mana-mana deh ya. Oke, ini ya. Lebih baik nggak makan atau nggak tidur? Nggak tidur. Berarti lebih baik makan ya kan? Makan aja kayaknya. Oke. Merhatiin atau diperhatiin? Memperhatikan. Perhatiin. Ya? Perhatiin. Suka perhatiin kayaknya. Merasa nggak diperhatiin? Enggak juga. Enggak juga, ini jawabannya ini nggak terbukti begini. Perhatiin siapa? Iya, Perhatiin siapa? Ini mau kita bahas. Masalahnya merhatiinnya kan secara maksudnya apa nih? Ini dalam Oh. keluarga atau global? Oke, kita persempit deh. Oh. Perhatiin Kak Vera atau diperhatiin Kak Vera? Oh, merhatiin. Rasa nggak Kak? Enggak juga. Jangan Kak Vera. Anak-anak maksudnya kali ya. Ini kayaknya. Kak Vera nggak pernah perhatiin katanya. Oke. Sekarang siapa? Oke. Oke, yang terakhir. Romantis atau diromantisin? Diromantis. Wah, ini Saya nggak bisa romantis. nggak bisa romantis. Oke. Diromantisin pun saya bingung. Ini apa gitu? Nah, terakhir Kak. Belum terakhir sih, belum terakhir deh. Hmm. Menurut Kak Vera, Kastus ini seperti apa sih? Tipe kalian orang seperti apa sih? Tipikalnya orang seperti apa? Iya, menurut Kak Vera. Oh, ya mungkin kebanyakan yang sudah dilihat ya, tipikal apa? Kalau dibilang positif, kalau lagi membahas atau kita curhat, ya positif. Tapi kadang-kadang kalau misalnya menentukan sesuatu terlalu sampai mikir panjang gitu loh, itunya sih nggak bagus. Positif, lalu dalam hal tertentu, lalu penyabar juga dalam hal tertentu, kadang-kadang sama anak yang enggak juga sih. Oke. Jadi penyabar dalam hal tertentu dan apa sih, mau kerjasama dalam hal kecil. Nah, saya punya pertanyaan buat Kak Storus nih. Tadi cerita kakak itu lumayan menarik nih Kak, masalah kakak. Nah, saya punya pertanyaan, seandainya Kak, waktu bisa diulang, ya, kakak tuh pengen mengulangi pas masa kapan Kak? Masa kapan? Iya, di masa kapan Kak? Mengulangi Iya, dari mulai lahir anak. lahir anak pertama. Oh, iya. Rasanya pengen melalui masa itu lagi. Iya, masa berumah tangga itu masa-masa indah. Masa-masa hidup saya sebelumnya itu perjuangan yang banyak perjuangan ya. Dan perjuangan kayak pelonco kan. Ada orang pelonco dikenang tapi nggak mau dilalui lagi gitu ya. Iya, iya. Tapi kalau kehidupan saya dengan istri saya sejak lahir anak pertama itu kalau boleh ya kita ulang boleh, nggak ada masalah karena menyenangkan. Saya pikir masa-masa pacaran itu lama. Iya. Kan itu soalnya.
Cita-cita ya, mungkin kalau sisi saya mungkin sudah hampir mentok ya. Saya hanya berharap adalah anak saya bisa lebih maju, bisa lebih sukses daripada saya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada keinginan mereka untuk maju, ya kita support aja. Kita support. Saya sih berharap mereka itu punya cita-cita lebih tinggi lagi dari saya. Karena memang ada yang bilang kalau sudah sampai 40 dan belum mencapai puncak, mungkin akan susah mencapai puncak, kan begitu ya. Dan memang saya bisa rasakan sih itu, saya bisa rasakan. Jadi sekarang saya itu bukan lagi dalam hal mencari puncak, dalam hal kalau kerjaan itu bukan karir lagi. Karena saya itu sekarang udah jadi spesialis. Jadi posisi itu tetap di situ, tetapi dianggap spesialis, gitu, seperti itu. Nah jadi itu juga bagus karena kita memahami lebih dalam gitu ya. Saya memang mau anak itu nanti maju. Kalau dia mau menentukan karir bagus, dia mau menentukan untuk menjadi spesialis di suatu bidang ya bagus juga seperti itu. Ya, saya lihat anak saya juga beragam ya. Ada yang rajin belajar, rajin detail seperti Loren gitu ya. Saya melihat dia hal-hal detail dia suka. Ya kan? Kalau Jerome saya lihat praktis gitu ya. Saya belum melihat bakatnya kemana, tapi saya percaya anak-anak ini pasti punya bakat masing-masing. Pasti beda-beda lah, nggak mungkin sama. Jadi kalau ada anak yang suka belajar ya oke, kita asah dia supaya dia mencapai cita-citanya. Saya hanya bisa mendorong sekarang. Kalau saya cita-cita saya udah, ya paling saya hanya berusaha untuk mendorong mereka dan begitu, dan menikmati hidup lah ya, menikmati hidup kan begitu ya. Yang intinya memang istri saya selalu tuh bilang harus olahraga walaupun saya jarang, ya kan, karena memang proses kesini nanti harus itu. Saya melihat orang tua saya yang sering sakit-sakitan, saya melihat waduh kalau nanti saya begitu ngeri-ngeri sedap juga kan, saya gak bisa menikmati anak saya sudah sukses, saya sudah sakit-sakit seperti itu. Di paling itu, jadi saya hanya bercita-citanya simpel saja, gimana saya bisa dorong anak-anak ini. Ya kalau saya ya, semoga Tuhan menolong saya untuk memenuhi kebutuhan mereka ya, kebutuhan mereka hanya itu aja. Kalau untuk cita-cita mau jadi apa-apa lagi, saya udah nggak ke sana, jadi udah nggak terlalu seperti dulu. Lebih ke arah untuk anak-anak lah ya, supaya bisa mengarahkan, bisa membimbing gitu, memenuhi kebutuhan gitu kayak Menikmati hidup lah. menikmati hidup. Ya, amin, kita doakan lah nanti ya supaya semua apa yang diangan-angankan bisa terwujud. Gitu. Ada lagi kan ya? Oh, itu juga perlu dikasih tahu juga karena kan hidup cuma sekali. Jadi Iya. kita bekerja jangan hanya kerja. Ada boleh kita menabung, tapi harus kita pikirkan Kita juga nikmati kita lah. nikmati. Iya, kita tabung-tabung sakit nggak bisa. Iya, karena nggak menikmati juga udah sakit. Gitu. Jadi memang mungkin kasih Taurus juga, wah enak juga ya mami, tipikal bukan orang yang bukannya royal ya bukan, tipikal yang bisa menikmati juga kan, karena ada orang yang uang kalau misalnya nggak terkumpul kayaknya stres gitu kan, ada yang tipikal seperti itu. Artinya memang menikmati hidup itu nggak harus banyak ya. Nggak harus banyak. Yang penting apa yang ada dinikmatin aja. Dinikmatin, disyukurin, dan kalau misalnya ada sedikit pun yuk kita jalan, walaupun bukan misalnya jalan yang kemana gitu kan yang mahal-mahal, atau mungkin misalnya yuk kita kesini kita makan bareng walaupun ya cuma di pinggir itu Iya. bagus gitu. Itu pesan moral pada saudari ini. Oke, mungkin terakhir ya Kak Popi. Boleh, Kak. Saran dan masukan aja untuk Master Guide juga ya. Iya Kak, jadi kita master guide planner udah lumayan banyak, dan kita tahu bahwa kakak juga master guide planner ini yang harusnya sebagai ketua juga kan planner ini. Apa nih Kak saran dari kesan Master Guide dan pemuda Master kita Guide juga dan ya. pemuda. Ya, saya senang sebenarnya dengan Master Guide Glider ini ya. Banyak sumber dayanya saya melihat ya. Karena memang saya melihat banyak anak-anak muda kita ya, bahkan yang nggak cuma hanya dari dalam, tapi juga dari luar gitu ya, saling melengkapi. Saya mau melihat, saya senangnya karena ini memperkaya. Tapi impian saya adalah kalau bisa para pemudi-pemudi yang sejatinya memang dari dalam gereja itu sendiri ya, bukan dari pendatang gitu ya, tapi dari dalam gereja itu sendiri kalau bisa harus lebih aktif lah ya, lebih
aktif untuk membangun lah ya, karena dia memberikan contoh kepada yang generasi di bawahnya. Yang datang memang sudah pasti bagus, biasanya begitu. Kalau dia aktif sudah pasti bagus. Tapi kerinduan saya tuh masih banyak orang muda kita yang masih belum aktif sepenuhnya. Ya. Kalau dibilang golden masa keemasannya jemaat kita ini sekarang inilah 2-3 tahun terakhir ini masa kemasannya, karena banyak sekali sumber daya seperti itu. Tapi ya mungkin karena karena banyak juga yang sekolah harus pergi ke melanjutkan kuliahnya kan gitu ya, mungkin agak terkendala gitu ya. Ya inilah nanti yang saya harapkan yang tinggal di sini ya harus istilahnya mengisi gap yang ada kan gitu kan. Jadi kakak-kakaknya dulu yang sudah hebat melanjutkan sekolah atau kuliah ya kan, ya yang di bawah ini harus mengisi itu supaya proses generasi itu berkelanjutan gitu, jangan kosong. Jangan kita berharap dari luar harus mengisi gap-gap itu kan. Tapi saya lihat sih so far saya senang dengan direktur-direkturnya bisa mengkader. Nanti kelihatannya memang pada saat pemilihan biasanya sanggup nggak kita menghasilkan direktur yang baru kan begitu ya. Sebelum itu diharapkan sih direktur yang lama sudah harus mengkader ini kira-kira akan jadi calonnya gitu ya untuk bisa. Dua kalian siap mereka pokoknya. Ya. Siap Memang nih mereka. inilah kesempatannya. Saya dulu aktif juga di kelas kemajuan. Kalau nggak aktif mungkin saya nggak berani bisa bicara seperti itu ya. Kalau kesempatan di luar itu sedikit, ya kan? Apalagi di sekolah, jarang kita punya kesempatan berpidato atau memimpin suatu komunitas gitu ya. Kalaupun mau memimpin misalnya di kuliah, kita kalah kualitas mungkin dengan orang-orang luar kan. Tapi di gereja ini kan dikasih kesempatan yang luar biasa. Siapa mau dia bisa berkiprah. Jadi saya sih sarankan mendorong lah ya orang muda kita itu berkiprah di gereja, begitu kan? Karena disinilah kesempatannya terbuka seluas-luasnya. Jangan sampai disia-siakan. Karena untuk mendapatkan kesempatan seperti ini di dunia luar itu sangat susah. Ya, kamu siapa supaya bisa masuk menjadi pemimpin misalnya satu komunitas? Sementara di sini kalau kamu baik, kamu mau aktif, kamu punya kesempatan untuk menjadi pemimpin di gereja ini dalam kelompok-kelompok kecil seperti itu. Ya, tapi saya merasa ini bagus ya, kedepannya bagus. Saya lihat semuanya dari mulai Pathfinder bisa membina ke adventurer gitu kan. Saya melihat gereja kita buat bagus untuk kedepannya. Ya, ini yang perlu kita cermati nih teman-teman master guide yang lain nih. Kalau kita sudah master guide, kita harus bisa mendidik di bawah kita supaya mereka juga siap ya gitu kayak melanjutkan regenerasi, kaderisasi ya itu istilahnya. Oke Kak, ada lagi nggak nih Kak? Jadi jangan sampai nanti kita punya sesi kedua nih buat kasih terus nih karena masih ada yang penasaran. Waduh, tanya itu dong. Udah semua Kak ya? Nanti kita gali lagi dari Oke, kameranya ya. Oke nanti gini Kak, kalau nanti ternyata dari viewersnya Kak ya yang nonton, pengen lagi dong, kasih terus narasumber siap Kak ya? Boleh. Atau ternyata membosankan. Ini Masih yang mau ditanya ya. ini sebetulnya yang ditanyakan nanti kita lagi. Boleh. Oke baik, ini udah sekian dulu diskusi kita ya dengan acara melekat mengenal lebih dekat. Harapannya buat kita yang nonton ataupun di Jemaat Klender lah khususnya sudah bisa mengenal lagi lebih dekat tentang Kastorus ini ya, walaupun hanya ketemu hari Sabat doang tentunya. Setelah dengar cerita ini, tahu tentang Kastorus seperti apa. Makasih buat Kastorus Kak Vera yang sudah jadi narasumber. Kiranya tetap semangat kita guys sebagai masyarakat untuk melayani dan apa yang dicita-citakan dapat terwujud. Amin. Terima kasih. Bye bye.